Selamat, Dianzu, telah meredakan kekacauan di Yuzhou. Kini Chang Chongdian telah mengelola semua urusan besar dan kecil di Xuancheng. Dianzu bisa dengan tenang mengambil alih Chang Chongdian. Mengambil alih Chang Chongdian tidak perlu terburu-buru. Gadis yang menyelamatkan saya 3 tahun lalu sudah ditemukan. Melapor Dianzu, wanita itu sudah ditemukan. Namanya adalah Ji He. Dia adalah putri tertua dari keluarga Ji. Selama 3 tahun ini, hidupnya sangat menderita. Hari ini adalah hari keluarga Ji, mengatur perjodohan untuknya. Apakah Dianzu ingin saya membawanya ke sini? Tidak perlu, saya akan pergi sendiri. Jangan mengungkapkan identitas saya. Tanpa perintah saya. Jangan bertindak gegabah. Baik. Nona Ji ini, 3 tahun lalu masih menjadi wanita tercantik nomor 1 di Xuancheng. Sayang sekali, setelah terbakar, dia menjadi wanita terjelek nomor 1 di Xuancheng. Tepat sekali. Hanya karena dia, seluruh keluarga Ji, jadi diremehkan oleh orang lain. Nyonya besar Ji ini tidak punya pilihan lain, selain mengadakan sayembara perjodohan untuknya. Katanya sayembara perjodohan, padahal sebenarnya hanya untuk menjualnya. Keluarga Ji ini memang sangat tidak berperasaan. Pelanggan suaramu, jangan sampai keluarga Ji mendengarnya. Bagaimanapun juga, kita hanya bisa menyalahkan Nona Ji yang nasibnya kurang beruntung. Nenek, apakah nenek benar-benar akan menikahkan saya seperti ini? Kau diam. Kalau bukan karena kamu, keluarga Ji tidak akan jadi bahan tertawaan orang. Nanti kamu bersikap manis padaku. Jika kamu menimbulkan masalah, lihat saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sekarang saya umumkan, sayembara perjodohan dimulai sekarang. Nona Ji ini sejelek apa, ya? Kok tidak ada orang sama sekali? Lihatlah, wajah Nyonya besar Ji sudah muram. Semua gara-gara kamu dasar pembawa sial. Kau hanya mempermalukan keluarga Ji. Datang. Bukankah itu Tuan Muda Kuo dan Tuan Muda Wen? Memang benar, yang satu cacat, yang satu bodoh. Keluarga Ji ini sungguh tidak punya hati. Ji He ini sekarang adalah wanita terjelek di Xuancheng. Mana ada pria normal yang mau padanya? Kedua pria ini, kalau bukan demi melanjutkan keturunan, mereka tidak akan terpaksa datang. Aku rasa tidak perlu dibandingkan lagi. Ji He, kamu pilih salah satu. Jangan mempermalukan keluarga Ji di sini. Betul, Ji He, cepatlah pilih. Setelah menikah nanti, lahirkan 5 atau 6 anak untuk mereka. Itu baru bisa dikatakan hidupmu bermanfaat. Apa maksudmu? Apa kau menganggapku babi? Tujuan keberadaanku bukan untuk melahirkan anak orang lain. Apa kau punya hak untuk mengajukan syarat? Lihatlah dirimu yang sekarang, siapa yang masih mau menikahimu? Masih saja terlalu pilih-pilih? Coba kau lihat, sekarang mana ada pria normal yang mau menikahimu? Saya mau. Saya bersedia. Menurut saya, kamu ini cuma orang miskin. Apa hakmu menikahi wanita dari keluarga Ji kami? Keluarga Ji mengadakan sayembara bela diri untuk mencari jodoh. Dan mereka bilang pria manapun boleh ikut. Kenapa saya tidak punya hak? Lagi pula, selain tidak punya uang, apa bedanya saya dengan 2 orang ini? Nyonya Ji, saya lihat orang ini, setidaknya badannya sehat. Bagaimana kalau keluarga Ji kalian mencari menantu yang tinggal di rumah saja? Betul, pemuda ini juga terlihat bersemangat. Bagus kok. Lihat, semua orang mendukung saya. Pergi sana, urusan keluarga Ji kami. Sudah saatnya kalian ikut campur. Keluarga Ji kami menikahkan anak perempuan, bukan memberikan istri gratis. Untuk pengemis seperti kamu, sial sekali. Begini saja, kami akan memberimu satu kesempatan, agar tidak ada yang bilang, keluarga Ji membeda-bedakan orang. Asal kamu bisa menyediakan 2 juta rupiah, Ji He boleh kamu bawa. 2 juta rupiah? Anda yakin? Dengan penampilanmu yang miskin begitu, gajimu sebulan ada 3.000 rupiah tidak? Jangan bilang 2 juta rupiah, 20.000 rupiah saja sanggup kamu keluarkan? Tuan Muda Kuo dan Tuan Muda Wen kami bisa mengeluarkan 2 juta rupiah untuk seserahan. Dengan penampilanmu yang miskin begitu, cepat pergi, jangan menghalangi urusan saya. Maksud saya 2 juta rupiah itu terlalu sedikit. Saya akan berikan Anda 2 kali lipat, 4 juta rupiah. Juta? Apa kamu si miskin ini bisa mengeluarkan 4 juta rupiah? Haha, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar seumur hidup. Jika kamu bisa mengeluarkan 4 juta rupiah, aku akan memanggilmu kakek. Baiklah, jangan menyesal nanti. Halo, transfer 4 juta rupiah ke rekening keluarga Ji. Selain itu, kirim cincin terbaik dari Xuancheng ke aula. Aku lihat sampai kapan kamu bisa berlaga. Orang ini jangan-jangan gila, ya? Dengan penampilan seperti itu, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak ini? Mungkin pinjaman rentenir. Kamu benar-benar ingin menikahiku? Tidak menyesal? Bagaimana mungkin saya menyesal menikahimu? Baiklah, kalau begitu, kamu tidak perlu mengambil pinjaman. Uang mahar akan saya bayar. Hei, apa-apaan kamu membayar uang ini? Uangmu adalah uang keluarga Ji. Kamu menggunakan uang keluarga Ji untuk membiarkan orang asing ini masuk rumah? Mimpi di siang bolong. Uang ini saya hasilkan untuk perusahaan keluarga Ji. Ini adalah hasil kerja saya. Atas dasar apa kamu bilang ini uang keluarga Ji? Meskipun keluarga Ji kami menerima menantu laki-laki yang tinggal serumah, tidak ada aturan untuk membayar mahar. Jika kamu berani membayar mahar ini,
Saya akan segera mencopotmu dari posisi presiden perusahaan keluarga Ji. Nenek, di dalam wasiat kakek disebutkan, perusahaan keluarga Ji akan diwariskan oleh garis keturunan ayah saya. Apakah kamu ingin melanggar keinginan kakek? Baiklah. Kamu berani menceramahi saya? Tenang saja. Bagaimana mungkin Xu Yuan menikahi istri dan membiarkan istri membayar uang? Kalian tunggu saja untuk menerima uang. Omongan besar sekali. Anak kemarin sore juga berani pamer di sini. Astaga, apakah ini Tuan Chu? Kedatangan Anda adalah... Bukankah keluarga Ji hari ini menjual orang? Tentu saja saya datang untuk membeli orang. Beruntung sekali Jihe bisa melayani Anda. Ji, hei. Dulu saat kamu belum cacat wajah, aku mati-matian ingin mendekatimu. Tapi kamu sama sekali tidak memperhatikanku seolah aku anjing saja. Sekarang wajahmu cacat, Tuhan itu adil. Saya cacat wajah, dan cacatnya sangat parah. Bukankah Tuan Chu menyukai wanita berparas cantik? Saya sekarang tidak pantas untuk Anda, jadi silakan kembali saja. Memang cukup menakutkan. Namun, tubuhmu masih tetap luar biasa. Kebetulan saya kekurangan satu mainan. Nanti kalau saya ingin bermain denganmu, saya akan tutupi wajahmu. Bukankah ini lebih seru? Mulai hari ini, saya Jihe, tidak akan lagi hidup dengan memakai topeng. Sungguh tidak tahu malu. Cepat tutupi wajahmu. Nona Ji, sebaiknya Anda tutupi saja wajah Anda. Melihat wajah Anda, saya bisa bermimpi buruk nanti malam. Betul, Nona Ji. Jangan sampai Anda mencelakai kami. Ini, Jangan takut. Saya bisa mengembalikan kecantikannya. Empa, menurutku orang ini gila. Apa dia benar-benar berpikir dia adalah Watuo? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu mau pamer kekuatan? Percaya atau tidak, kalian akan tahu sebentar lagi. kamu benar-benar bisa mengembalikan kecantikanku. Tenang saja. Sebelumnya aku pernah belajar dari seorang tabib. Aku yakin bisa menyembuhkan wajahmu. Baik, aku percaya padamu. Aku tidak punya waktu untuk bermain sulap mengubah wajah dengan kalian. Menyingkir, jangan menghalangiku. Dia kan belum setuju untuk menikahimu. Apa hakmu untuk melarang? Baiklah, aku akan lihat trik apa yang kamu mainkan. Jika wajahnya tidak pulih, aku akan memotong tanganmu. Benda seperti ini bisa mengembalikan kecantikan? Sungguh menggelikan. Tinggal tunggu 2 jam lagi. Hei, ini masih harus menunggu berapa lama lagi? Kamu tidak sedang membodohi kami kan? 2 jam ini akan segera berakhir. Topengnya bisa dilepas sekarang. Kalau kamu berani membodohiku, aku akan memotong tanganmu. Benar-benar pulih. Sungguh tak disangka, hari ini kita bisa melihat kembali kecantikan asli Nona Xuancheng. Hari ini saya tidak datang sia-sia. Hari ini kalian semua tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Dia sudah berjanji akan menikah denganku. Kamu siapa beraninya? Bersaing denganku. Apa yang dia katakan benar. Saya sudah memutuskan untuk menikah dengannya. Para tamu sekalian yang hadir bisa menjadi saksi bagi saya. Tuan Muda Chu, mohon jangan membuat masalah. Lagi pula, saya tadi sudah mentransfer 4 juta rupiah ke keluarga Ji sebagai mahar. Dari segi apapun, kamu tidak berhak bersaing denganku. 4 juta rupiah mana? Ada yang melihatnya? Hei, kamu lihat uangnya? Jangankan 4 juta rupiah, saya bahkan tidak melihat 4 keping koin. Saya rasa kamu hanya ingin menipu untuk menikah. Tidak peduli dia punya 4 juta rupiah atau tidak, saya sudah memilihnya. Diam. Kamu sekarang masih anggota keluarga Ji. Harus bertindak sesuai aturan keluarga Ji. Bagaimana bisa mengikuti keinginanmu saja? Benar. Jika hari ini kamu tidak bisa mengeluarkan 4 juta rupiah, jangan harap bisa pergi dengannya. Nenek besar, baru saja ada transfer masuk ke rekening, sejumlah 4 juta rupiah. Apa? Astaga. Penjaga keamanan ini siapa ya? Kok bisa langsung mengeluarkan 4 juta rupiah? Betul, mungkin dia pinjam dari rentenir. Sekarang uangnya sudah diterima, saya membawanya pergi. Seharusnya tidak masalah, kan? Tunggu. 4 juta rupiah ini jelas-jelas ditransfer oleh Tuan Muda Chu. Apa urusannya denganmu? Sebelum saya datang ke keluarga Ji, saya sudah memberitahu bank untuk mentransfer 4 juta rupiah kepada keluarga Ji. Tidak disangka uangnya sudah masuk secepat ini. Saya sudah bilang, mana mungkin orang miskin sepertimu punya 4 juta rupiah. Ternyata kau menggelapkan uang Tuan Muda Chu. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Berani-beraninya kau berurusan dengan Tuan Muda Chu. Uang ini memang saya yang memberikannya, dia yang berbohong. Konyol sekali. Keluarga Chu kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Xuancheng. Jangan bicara 4 juta rupiah. 40 juta rupiah pun bisa kami keluarkan. Kau si kere, 400 rupiah saja sanggup kau keluarkan? Karena mahar ini diberikan oleh Tuan Muda Chu. Jihe, kenapa kau tidak segera pergi dengan Tuan Muda Chu? Nah, begitu baru benar. Tuan Muda Chu, karena Anda bilang uang ini dari Anda, kalau begitu mari kita undang orang bank untuk datang memverifikasinya. Kau berani? Kenapa saya harus membuktikan kepada orang rendahan sepertimu? Siapapun yang punya mata bisa melihat siapa yang memberikannya. Kau jangan cuma bikin oral di sini. Hei, bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Tuan Su, mahar 4 juta rupiah yang Anda inginkan sudah ditransfer ke rekening keluarga Ji. Ini cincin yang Anda minta.
Tuan Muda Chu, bukankah Anda bilang uang ini milik Anda? Kau ini siapa? Berani-beraninya menggelapkan uang Bang Heng Chang kami. Ku dengar Bang Heng Chang ini langsung di bawah Paviliun Changcheong. Bank ini hanya melayani toko-toko besar dari Paviliun Changcheong. Betul. Bahkan 4 keluarga besar di Xuancheng pun tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Bang Heng Chang, siapa pemuda ini sebenarnya? Ini menyinggung Bang Heng Chang. Apakah keluarga Chu ingin bangkrut? Aduh, meskipun saya diberi 100 keberanian sekalipun, saya tidak akan berani menyinggung Bang Heng Chang. Mungkin uang saya belum masuk. Ini semua salah paham. Jaga bicaramu. Kalau tidak, kami tidak akan tahu bagaimana kamu meninggal. Ah, iya, betul. Hamhe. Mulai hari ini, kamu adalah istriku. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Bang Heng Chang? Saya dulu bekerja sebagai petugas keamanan di Bank Heng Chang. Kepala bank merasa saya berkinerja cukup baik, jadi dia secara khusus memberi saya kesempatan untuk mengajukan permohonan pinjaman ini. Pura-pura seperti itu sampai saya hampir percaya kamu adalah seorang pangeran kaya, tidak disangka masih sampah tidak berguna. Ci. Saya tidak peduli apakah dia pangeran kaya atau orang biasa. Saya sudah memilih dia. Sekarang saya miliknya. Yang lain silakan pergi sendiri. Tunggu. Hari ini adalah pertandingan untuk mencari jodoh. Nyonya Besar Ji, kamu belum juga bertanding sudah mau menikahkan Jihe? Tuan Muda Chu, jangan berbuat ulah di sini. Ini adalah peraturan yang sudah kalian tetapkan. Ini Tuan Muda Chu benar. Karena ini adalah pertandingan untuk mencari jodoh, maka harus sesuai aturan. Bukankah hanya bertanding? Katakan, bagaimana cara bertandingnya? Berani tidak menentukan pemenang dalam 3 gerakan? Kenapa tidak berani? Tuan Muda Chu ini sudah berlatih bela diri sejak kecil. Banyak orang yang terluka karena dia. Sepertinya pemuda ini akan diusung keluar. kamu hati-hati. Tenang saja. Jika kamu merangkap melewati kakiku sekarang, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Nanti kamu yang akan memohon ampun, bukan aku. Aku menyerah. Aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja pembalasanku. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan kita. Ibu, jangan biarkan dia menikah dengan orang miskin ini. Bibi ketiga, apa maksudmu? Tadi si bodoh dan si tumor boleh. Kenapa giliran dia kamu tidak mau? Kalau kamu menikah dengannya, berarti dia akan menjadi menantu pria yang tinggal di rumah istri. Mengapa keluarga kita harus menanggung pecundang begitu? Aku sudah memakai cincinnya. Seumur hidup ini aku tidak akan menikah selain dengan dia. Dan lagi, jangan kira aku tidak tahu apa niatmu sebenarnya. Kamu hanya ingin membuatku pergi, lalu membiarkan Jiwan mewarisi harta keluarga Ji. Aku beritahu ya, jangan harap. Ibu, lihat bagaimana gadis kecil ini bicara padaku. Hei, Sekarang aku akan mendaftarkan pernikahan dengannya. Tidak aku sangka, ini rezeki nomplok. Aku bisa menikahi istri sebaik ini. Aku sarankan kamu sebaiknya jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun kamu menyelamatkanku dan membantuku mengembalikan penampilanku, tapi di antara kita tidak ada perasaan. Jadi ini paling-paling hanya pernikahan kontrak. Aku akan membantumu melunasi pinjaman bankmu. Aku juga akan bertanggung jawab atas pengeluaran sehari-hari. Tapi kamu jangan menggangguku. Itu sudah cukup. Dengar tidak? Apa yang tidak apa-apa? Ini bukan permintaan dariku. Ini perintah. Jangan ikuti aku. Istriku ini ternyata cukup punya temperamen. Kita bertemu lagi. Apa yang kamu inginkan? Mau apa? Membiarkan wanita secantik kamu dirusak oleh sampah. Biarkan aku saja yang merawatmu dengan baik. Lepaskan aku. Kamu binatang. Aku sudah menikah. Sudah menikah lebih baik. Begitu baru lebih seru. Lepaskan aku. Kamu bajingan. Hentikan. Kamu lagi keparat. Berani merusak kesenanganku, hajar dia. Cepat pergi dari sini. Kamu tidak apa-apa. Kamu terlalu cantik. Para pria di luar sana, semuanya sama saja. Begitu melihatmu, mereka akan langsung menerkam. Jadi aku memutuskan, mulai hari ini, aku akan menjadi pengawal pribadimu. Bukankah sudah kubilang, jaga jarak, jangan mengikutiku? Begini saja, kamu juga harus memikirkan keselamatanmu kan? Kalau sampai terjadi hal seperti hari ini lagi, bagaimana kalau tidak ada yang menyelamatkanmu? Anggap saja aku pengawalmu. Aku juga tidak memungut biaya darimu. Bukankah ini bagus? Jangan khawatir, aku tidak akan mengurangi sedikit pun dari biaya yang seharusnya kubayar. Anggap saja aku yang menyewamu, bukan kamu yang meminta secara sukarela. Mengerti? Baik, apapun yang kamu katakan. Halo? Jiwan sudah kembali. Oke, aku mengerti.
Besok pergi ke suatu pertemuan denganku. Tunggu sebentar. Jiwan, kali ini datang dengan pacarnya. Pacarnya pasti sudah menyiapkan hadiah untuk bertemu keluarga. Gelang giok ungu ini, ambillah. Nanti setelah masuk, katakan saja bahwa ini khusus kamu siapkan untuk nenek. Jangan sampai keceplosan. Tidak perlu kan? Aku tidak mau kehilangan muka karena kamu. Nenek, ini pertama kalinya saya menghadiri acara keluarga. Ini hadiah yang saya siapkan untuk nenek. Saya harap nenek menyukainya. Cihe, kamu benar-benar menipuku. Nenek, apa maksud nenek? Gelang ini. Apakah benar? Si pecundang itu yang membelinya. Ini? Benar-benar aib keluarga. Bagaimana Jija bisa membesarkanmu? Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Bahkan mengeluarkan uang untuk menjaga citra pria. Bu, jangan marah. Jika ini menikah dengan pecundang, sedangkan war kita bertemu dengan pacar sebaik ini, dia pasti ingin mencari sedikit harga diri. Benar kakak sepupu, kenapa kamu harus berpura-pura kaya? Karena suamimu tidak mampu, maka akui saja bahwa kamu mendapatkan suami yang tidak mampu. Aku dan Suyen adalah suami istri, barangku adalah barangnya. Kenapa aku tidak boleh mengatakan, ini hadiah yang dia siapkan? Jiwan, bukankah kamu menemukan pacar yang baik? Kenapa belum datang? Jangan-jangan dia kabur? Jihe, kamu mencari suami yang lemah. Kamu tidak berpikir semua orang sama denganmu kan? Pacarku adalah manajer hotel ini, tidak seperti si lemah yang kamu temukan yang tidak ada kerjaan. Hotel ini berada di bawah nama Chang Jongdian. Adalah hotel termahal di Xuancheng. Setiap hidangan di meja ini nilainya puluhan juta rupiah. Ada beberapa orang, jangan bilang sudah makan, bahkan ingin menjilatnya saja, hanya bisa dalam mimpi. Ini semua diberikan oleh pacar Wan Er. Makanan ini seharusnya tidak ada di menu gratis karyawan kan? Sungguh berani sekali. Berani menggunakan aset hotel untuk keperluan pribadi. Omong kosong, hotel ini dari awal sampai akhir adalah milik pacarku. Apa kata pacarku? Itu yang berlaku. Bu, kudengar hotel ini punya peraturan. Tidak boleh membuang makanan. Si lemah ini tidak punya uang untuk membeli hadiah kan? Lebih baik kita berikan sisa makanan kita kepada mereka. Anggap saja dia ada gunanya. Kalian keterlaluan sekali. Su Yuan, ayo kita pergi. Ada apa? Karena mereka ingin menonton drama, kalau begitu kita tonton saja bersama mereka. Makanan yang begitu mewah, bukankah sayang kalau tidak ada anggur yang bagus? Kudengar hotel ini punya sejenis anggur, yang disebut Long Ni Long Wei, lumayan. Bagaimana kalau hari ini kita pilih anggur itu? Sungguh bodoh tak berpengetahuan. Long Ni Long Wei ini hanya diproduksi 1 botol setiap 10 tahun dan khusus disediakan untuk pemimpin Chang Gyeongdian. Apa kamu juga pantas meminumnya? Meskipun aku miskin, tapi informasiku sangat akurat. Hari ini hotel memberikan anggur gratis. Apa kamu tidak tahu? Sepertinya kamu sudah gila. Kalau tidak percaya, biar aku buktikan pada kalian. Kudengar hotel kalian hari ini memberikan anggur Long Ni Long Wei secara gratis. Benar? Bagus, tolong ambilkan untukku. Apa masih harus melapor ke manajer kalian? Kalau begitu, cepatlah lapor. Oh ya, jangan sampai ada yang menyambutnya. Sayang, keberuntungan kita hari ini sangat bagus. Ada anggur gratis yang bisa diminum. Betapa beraninya kamu, berani mengambil Lonely Dragonite secara pribadi. Tidak, ada berita dari Cheng Kyongdian bahwa suasana hati Tuan Kepala Istana sedang bagus hari ini dan akan memberikan 2 botol secara gratis kepada tamu. Bagus sekali kalau ada hal sebaik ini. Kamu tidak perlu membawanya, berikan saja padaku. Tapi, minuman ini sudah dipesan oleh tamu lain. Aku manajernya, atau kamu yang manajernya? Tuan Naga Hijau, minumannya sudah diserahkan kepada manajer. Hotel ini, benarkah memberikan minuman gratis? Aku belum pernah mendengar Pei Fan mengatakannya. Menurutku dia hanya menggertak. Bukankah ini sudah datang? Singkirkan tanganmu. Ini adalah Lonely Dragonite, apa kamu pantas menyentuhnya? Ini minuman yang aku pesan. Kenapa aku tidak boleh menyentuhnya? Minuman apa yang kamu pesan? Minuman ini aku ambil khusus dari gudang anggur, untuk menyambut nenek dan bibi. Kakak Fan, 2 botol minuman ini, apakah gratis dari hotel? Bagaimana mungkin hotel memberikan Lonely Dragonite secara gratis? Minuman ini selain kepala istana, hanya aku yang bisa mengambilnya. Kakak Fan, kamu hebat sekali. Memang Wan Er punya selera yang bagus. Ini baru menantu yang baik untuk keluarga Ji. Orang tidak berguna. Kalau kamu ingin minum gratis, pergilah ke toilet, air di sana pasti gratis. Ada apa ini? Jangan terburu-buru. Kita lihat saja perlahan. Pei memang luar biasa, saya sangat menghormati Anda. Kedua botol anggur ini, bagaimana kalau saya bantu bukakan satu? Tidak perlu. Apa kamu tidak berkaca? Lihatlah dirimu sendiri. Kamu pantas membuka Lonely Long Wei. Kakak Pei, saya akan membukanya bersamamu. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Saya rasa kamu ingin pamer, di media sosial kan?
Bukankah kamu ingin minum Lonely Long Way? Baiklah. Hari ini suasana hatiku baik. Saya traktir kamu. Silatlah. Sepupu, bukankah kamu bilang suami istri itu satu kesatuan? Kalau begitu, temanilah dia. Kalian jangan keterlaluan. Baiklah, misi berhasil. Istri, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Lihat apa? Lihat mereka hancur. Ibu, lihat apa yang dikatakan orang gila ini. Cepat usir dia. Benar, Nenek. Sekarang saya melihat mereka. Suasana hati saya jadi tidak enak. Jadi tidak ada keinginan untuk minum Lonely Long Way lagi. Jihe, mengapa kamu tidak segera membawa pecundang ini keluar? Benar-benar membuat muak. Kalian sungguh berani? Berani-beraninya mengambil anggur milik tuan istana tanpa izin? Siapa yang membuka anggur ini? Mereka? Jangan salah menuduh saya punya buktinya. Lihatlah video ini terekam dengan sangat jelas. Manajer Pei, siapa yang memberimu keberanian? Yang mulia Qinglong yang bijaksana, 2 botol anggur ini adalah pemberian dari Yang Mulia pemimpin istana. Anggur ini benar-benar milik pemimpin istana? Kamu berani membohongiku? Omong kosong. Kapan pemimpin istana pernah mengatakan akan memberikan anggur gratis? Menurut saya, kamu sendiri yang mencurinya. Tidak. 2 botol anggur ini bukan saya yang mencuri. Masih berani membela diri? Barang-barang hotel dalam 2 tahun terakhir, pasti tidak sedikit yang kamu curi, kan? Ini adalah bukti bahwa dalam 2 tahun terakhir, kamu telah memperkaya diri sendiri. Sekarang masih berani menyentuh pemimpin istana, potong tangannya, lalu seret dia ke gurun untuk menghadapi nasibnya sendiri. Yang mulia Qinglong, mohon maafkan saya. Yang mulia Qinglong, mohon maafkan saya. Seret dia. Wan Er, tolong aku, tolong aku. Pergi sana. Ingin menyeretku juga? Nona Ji, dari 2 botol anggur tadi, 1 botol kamu yang membukanya, kan? Menurut kebiasaan, harga sebotol anggur ini adalah 40 juta rupiah. Ada satu pilihan, jika kamu bisa membayar ganti rugi tepat waktu, dalam 1 jam, itu sudah cukup. Pilihan kedua, kamu pergi bekerja keras di tambang, sampai utangmu lunas. 40 juta rupiah? Ibu, tolong selamatkan Wan Er. Dia tidak mungkin bisa mendapatkan 40 juta rupiah dalam 1 jam. Lihatlah perbuatan kalian. Baiklah, sudah waktunya bubar, sayang. Ayo kita pulang. Jihe, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Waner salah. Nenek, maafkan Waner ya. Benar, Bu. Masalah ini awalnya adalah ulah Jihe dan kelompoknya. Wan Er kami tidak bersalah dan hanya ikut terseret. Kalau mau menghukum, seharusnya Jihe yang dihukum. Kau diam. Bagaimanapun juga Wan Er, kali ini semuanya karena kamu. Menyebabkan keluarga Ji rugi 20 juta secara cuma-cuma. Aku harus memberimu pelajaran. Proyek yang sedang kamu kerjakan, jangan dilanjutkan lagi. Kamu pikirkan baik-baik saja. Nenek. Kamu tidak usah bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Dasar nenek tua sialan ini hanya 20 juta saja, apa perlu segitunya? Bu, agar bisa tenang, keluarga Ji ini harus tetap berada di tangan kita sendiri. Tapi sekarang nenek tua sialan itu tidak membiarkanmu mengurus proyek lagi. Siapapun yang merebut proyek dari tanganku, akan kurebut kembali dari tangannya. Coba selidiki untukku, apa proyek terbesar yang sedang dipegang Jihe? Bisakah kamu menjauh dariku? Aku harus melindungimu dengan ketat. Tentu saja aku harus dekat denganmu. Besok aku akan menandatangani kontrak endorse dengan artis Waner. Apakah kamu tahu betapa pentingnya kontrak ini bagiku? Kamu di sini sekarang membuatku gelisah. Tolong menjauh dariku, ya? Ternyata jika aku berdiri di depanmu, kamu akan gelisah, ya? Aku beri kamu 3 detik untuk berdiri di sana. Oh, Presiden Direktur Ji, gawat, artis Waner, tiba-tiba ingin membatalkan kontrak kita. Apa? Bukankah kontraknya hampir disepakati dengan Huan Er? Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran sekarang? Saya juga tidak begitu tahu detail situasinya, tetapi sikap Huan Er sangat tegas. Dia tidak mungkin lagi menandatangani kontrak ini dengan kita. situasinya begitu mendadak, pasti ada yang bermain kotor di baliknya. Apakah kamu menyinggung seseorang? Satu-satunya yang menentangku adalah Ji Wan, tapi dia tidak mungkin menghancurkan kontrak keluarga Ji. Ini akan jadi masalah besar bagi nenek. Halo nenek. Jihe, bagaimana caramu bekerja? Promosi produk perusahaan sudah mendesak, dan kamu malah membiarkan juru bicaranya pergi. Saya beri kamu waktu 3 hari untuk menemukan juru bicara yang cocok. Kalau tidak, masalah ini akan diserahkan pada Jiwan. Ternyata memang Ji Wan yang berbuat ulah. Bagaimana mungkin aku bisa menemukan juru bicara yang cocok dalam 3 hari? Aku punya ide. Kamu punya ide? Tadi aku melihat sebuah berita, mengatakan bintang besar Zikiao akan mengadakan lelang mode. Semua pengusaha bisa ikut. Dan setelah lelang dia bersedia bekerja sama secara bisnis dengan penawar tertinggi. Lihatlah ini. Direktur Ji, pengaruh Zikiao ini jauh lebih besar daripada Huaner. Jika dia bisa bekerja sama dengan kita, maka produk perusahaan kita pasti akan laris manis. Bagus sekali. Kamu benar-benar sangat membantuku. Aku harus segera mencari barang untuk dilelang.
Hei! Apakah kamu begitu terburu-buru? Ini adalah toko perhiasan terbaik di Xuancheng. Kita harus memilih yang terbaik. Nyonya dan Tuan, jika Anda ingin membeli perhiasan di bawah 20 miliar rupiah, sepertinya tempat ini tidak cocok untuk Anda, bukan? Toko perhiasan Cuijin milik Anda. Apa kalian bahkan belum memulai bisnis, tapi sudah berniat mengusir pelanggan? Saya khawatir Anda tidak mampu untuk berbisnis di sini. Mampu atau tidaknya, itu urusan saya. Anda tidak perlu khawatir. Gelang giok ini seharga 40 miliar rupiah. Porselen biru ini seharga 80 miliar rupiah. Lukisan tinta ini seharga 120 miliar rupiah. Oh, cincin kristal biru ini seharga 20 miliar rupiah adalah yang termurah di toko ini. Nyonya dan Tuan, kalian sudah melihat-lihat cukup lama. Jadi, yang mana yang akan kalian beli? Barang-barang di toko perhiasan Cuijin ini terlalu mahal. Saya sekarang hanya punya 40 miliar rupiah, sepertinya hanya bisa membeli gelang giok itu. Apakah membeli gelang ini bisa menang? Peluangnya kecil, tapi hanya ini satu-satunya pilihan. Saya mau yang ini. Kami mau yang ini. Ini adalah permata termahal di toko kami, Bintang Lanli, seharga 400 miliar rupiah. Apakah Anda mampu membelinya? Kami ingin yang ini. Apakah kamu gila? Nah, mungkin saya punya uang sebanyak ini untuk membeli kalung. Sudah, jangan bercanda. Lihat saja penampilan kalian yang terlihat miskin ini. Saya yakin barang yang paling murah di toko ini pun kalian tidak mampu membelinya. Kalau sudah puas melihat-lihat, cepat keluar. Atau saya akan meminta satpam untuk menyeret kalian keluar. Uang di kartu ini, apa cukup untuk membeli kalung itu? Bukankah ini kartu VIP kami yang paling berharga? Bagaimana bisa ada pada orang seperti Anda? Anda hanya perlu memastikan, apakah uang di kartu ini cukup atau tidak, urusan lainnya. Anda tidak berhak menanyakannya kepada saya. Baik, saya akan segera pergi untuk memastikannya. Jika uangnya tidak cukup, kalian akan habis riwayatnya. Bagaimana kamu bisa punya kartu VIP toko perhiasan Cuijin? Kartu ini sulit sekali didapatkan. Sebenarnya kamu ini siapa? Saya pernah menyelamatkan nyawa pemilik toko ini sebelumnya. Dia memberi saya kartu ini sebagai tanda terima kasihnya. Maksudnya, saya bisa membeli semua barang di toko perhiasan ini. Saya juga tidak tahu apakah dia hanya ingin menguji. Kamu percaya perkataan itu? Bagaimana kalau kartu ini kosong? Cepat pergi, kamu akan menyebabkan masalah besar bagiku. Mau kemana, sepupu? Jangan-jangan sepupu tidak mampu membeli apa-apa, lalu hendak menyelinap pergi ya? Jiwan, untuk apa kamu kemari? Tentu saja saya kemari untuk membeli harta karun. Bintang film Kiao ini, pelelangan amal tidak boleh saya lewatkan. Omong-omong soal itu, saya harus berterima kasih banyak kepada sepupu, karena tidak berhasil menandatangani kontrak dengan Huan Er. Bukankah ini semua karena ulahmu? Menurutku kamu sudah gila. Sampai-sampai kontrak sendiri pun kamu batalkan. Kalian duluan yang menjebakku di hotel. Saya hanya membalas. Benar-benar memutarbalikkan fakta. Urusan hotel itu jelas-jelas perbuatanmu sendiri. Sepertinya denda hotel kemarin terlalu sedikit. Nona Ji, ternyata masih punya uang untuk membeli harta karun. Seharusnya kamu sedang mendekati seorang pria kaya, ya? Kecepatanmu dalam berganti pria benar-benar cepat. Memanfaatkan pria kaya, lalu kenapa? Setidaknya tidak sepertimu bahkan tidak mampu membeli barang lelang untuk ikut serta. Pria tidak berguna di sampingmu itu mungkin bahkan tidak mampu membeli kotak lelang kan? Nanti saat Bapak Jiang tiba, dia pasti akan membelikan harta karun termahal di sini untukku. Tunggulah saja saya menang di pelelangan amal. Sayang sekali. Keinginanmu ini hanya bisa terwujud dalam mimpi. Karena kami sudah membeli harta karun termahal di sini. Hanya karena kamu. Sungguh lucu. Menurutku kalian berdua lebih baik pergi mengemis. Jangan mengganggu di sini. Pembayaran Bapak berhasil. Anda bisa membawa Bintang Lanli seharga 200 juta rupiah ini. Mana mungkin dia mampu membeli kalung senilai 200 juta rupiah. Kartu Tuan ini memang bisa membeli Bintang Lanli ini. Ini jelas-jelas kartu Tuan Jiang. Kok bisa ada di tanganmu? Sayang, sudah menunggu lama. Hahaha. Sayang, katamu kartu hitammu hilang. Apa ini kartunya? Haha, benar. Itu dia. Ini kartu saya. Haha. Benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya mencuri kartu. Sudah kuduga kau pecundang. Mana mungkin punya uang sebanyak ini. Kau memang pencuri. Barangku saja berani dicuri. Kau sudah bosan hidup? Jangan banyak bicara dengan mereka, langsung saja ikat mereka. Karena kalian bilang, ini kartu kalian. Kalau begitu mari kita verifikasi. Kalian berani? Ini kartu kami, apa yang tidak berani? Verifikasi saja, biar kalian tahu rasanya. Kalian berdua hanya perlu menempelkan sidik jari di atasnya. Siapa yang mau duluan? Karena kalian begitu yakin, kartu ini milik kalian. Kalau begitu kalian verifikasi duluan. Ada apa ini? Bukankah kau bilang kartu ini milikmu? Meski kalian menekan 100 kali, itu tidak akan berbunyi. Karena kartu ini milikku. Verifikasi berhasil? Beraninya kamu menipuku. Aku tidak menipumu. Ini milikku. Aku mengerti.
Kamu yang mencuri kartuku, dan mengganti informasi sidik jariku. Oh, jadi begitu. Pantas saja kartu ini bukan miliknya. Dasar pecundang. Tidak kusangka kamu melakukan hal seperti ini dan punya banyak pengalaman. Jangan-jangan kamu pernah dipenjara sebelumnya? Jihe, jika nenek sampai tahu kamu berpacaran dengan seorang narapidana, mungkin nenek akan mengusirmu dari keluarga Ji malam itu juga. Justru kalian, sekarang sidik jarinya tidak terverifikasi, malah membuat keributan di sini. Kalian tidak keluar. Dan bertanya-tanya, aku, Pak Jiang, di Xuancheng, juga orang yang punya nama dan pengaruh. Mencuri barangku, kamu jangan harap akan baik-baik saja. Siapa itu Pak Jiang? Aku belum pernah dengar di Xuancheng, tapi tingkat ketidakmaluanmu. Memang di Xuancheng, bisa dihitung jari. Kamu cari mati. Kamu, Pak Jiang, kamu baik-baik saja? kamu berani menyerangku? Aku jamin kamu tidak akan hidup sampai besok. Kalian masih bengong kenapa? Ada yang membuat keributan tidak diurus? Cepat panggil satpam. Ada yang membuat keributan di toko. Menyinggung toko perhiasan Cui Jin dan aula Chang Qiong di belakangnya, kalian tunggu saja kematian. Siapa yang begitu berani? Berani mengambil keputusan untuk pavilion perhiasan Cui Jin? Kami? Pemilik toko adalah mereka yang berkelahi dan membuat keributan di toko kami. Dasar orang tidak tahu diri, cepat pergi dari sini. Pemilik toko, apa maksud Anda? Berandalan ini tidak hanya mencuri kartu Jiangzong, tetapi juga menyerang dan melukai Jiangzong. Apakah Anda berencana untuk secara terbuka membela berandalan ini? Diam. Berani-beraninya kamu menuduhnya sebagai pencuri, kelihatannya kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Bukankah dia hanya seorang pecundang? Dia adalah... Saya adalah orang yang pernah menyelamatkan pemilik toko. Pemilik toko, untuk berterima kasih kepada saya, secara khusus memberi saya sebuah kartu. Benar. Dia adalah penyelamat saya, kartunya juga saya yang memberikannya. Maksudmu aku pencuri? Kalian benar-benar berani, berani-beraninya mengklaim barang milik penyelamat saya, kelihatannya kalian sudah tidak ingin hidup lagi. Ayo, patahkan lengan mereka dan buang keluar. Pemilik toko, tolong ampuni saya tidak akan mengulanginya lagi lain kali. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, dia yang bersikeras kartu itu miliknya. Jika kalian ingin memberi pelajaran, beri pelajaran dia. Saya tidak berani, tolong ampuni saya. Jihei, jangan kira kamu menang. Mohon maaf atas keterkejutan Anda. Segera kirimkan kalungnya ke rumah kami. Baik. Kamu punya pengaruh besar ya? Jihei, dasar wanita murahan, saya belum selesai denganmu. Jika Anda tidak bisa melawannya sendirian, mungkin Anda bisa mencoba bekerja sama dengan orang lain. Dengan siapa? Xiao dulu terhadap Jihe sudah mencurahkan banyak perhatian. Tapi Jihe ini bersikap acuh tak acuh pada Chu Xiao dan akhirnya menikah dengan seorang pecundang. Pasti banyak kemarahan yang terpendam di hati Chu Xiao. Chu Xiao itu terkenal sebagai pria hidung belang. Wanita yang dia inginkan tidak akan mudah dilepaskannya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Katakan, untuk apa kau mencariku? Jika bukan hal penting, aku akan menghabisimu. Chu Xiao akhir-akhir ini terlihat sedang tidak baik suasana hatinya. Coba aku tebak, apakah karena sepupuku Jihei? Jihei, si wanita itu, menikah dengan orang miskin benar-benar menjijikkan. Chu Xiao ingin tidak memiliki Jihei sepenuhnya. Kau punya cara? Selama Chu Xiao bersedia bekerja sama denganku, membantuku memenangkan lelang amal ini, aku bisa membuat nenek benar-benar kecewa pada Jihei. Nanti saat aku mengambil alih keluarga Ji, Jihei akan menjadi wanita yang tidak punya apa-apa. Suaminya yang tidak berguna itu pasti juga akan meninggalkannya. Nanti Jihei pasti hanya bisa memohon agar Chu Xiao menerimanya, bukan? Bagaimana rencanamu? Ini barang yang akan Jihei ikut sertakan dalam lelang amal. Cari orang untuk membuat yang persis sama. Nanti kita bersama-sama bersikeras menuduh Jihei ikut lelang dengan barang palsu. Ide bagus. Menang atau kalah ditentukan hari ini. Oh Bapak Ji, sudah lama tidak bertemu. Tidak disangka, Anda juga datang ke pelelangan ini. Jika saya bisa menjadi yang pertama dalam pelelangan ini, saya akan bisa bekerja sama dengan bintang besar Zikiao. Sepertinya semua pebisnis di Xuancheng datang. Benar sekali. Siapa yang tidak tahu, Zikiao adalah bintang di Xuancheng yang paling sulit diundang dan paling sulit diajak bekerja sama. Siapapun yang bisa mengundangnya, saya yakin pasti akan mendapatkan keuntungan besar setiap hari di masa depan. Bapak Ji, harta berharga apa yang Anda bawa hari ini? Bukan sesuatu yang berharga. Jika nanti Bapak Sia menawar, mohon Bapak Sia menaikkan harga sebanyak mungkin. Bapak Ji terlalu rendah hati. Keluarkan dan tunjukkan pada saya, biar saya lihat. Ini? Iya kakak sepupu, keluarkan saja barangnya, tunjukkan pada Bapak Sia. Lihatlah barang bagus apa yang Anda bawa. Kenapa kalian juga datang? Acara lelang amal ini bukan milik Anda. Jihei, kenapa saya tidak boleh datang? Oh, kenapa si pecundang ini juga dibawa? Sungguh tidak tahu malu. Si pecundang ini datang hanya untuk menyajikan teh dan air untuk kita. Sungguh hanya bisa berkata buruk. Istri, ayo kita pergi. Jangan pergi dong. Bapak Sia bukannya ingin melihat harta berharga apa yang kalian bawa, kenapa tidak mau mengeluarkannya? Benar Bapak Ji, keluarkan dan tunjukkan pada saya. Saya rasa barangnya terlalu murah, jadi malu untuk mengeluarkannya. Tapi... Tidak apa-apa, istri. Biarkan mereka melihat-lihat. Tunjukkan saja barang itu kepada mereka. Baiklah.
Ini, bintang Lanli. Bapak Ji sungguh dermawan. Sepertinya kali ini menjadi yang pertama, pasti milik Bapak Ji. Perkataan itu, bukankah terlalu cepat? Tuan Chu, ini adalah bintang Lanli, kalung permata paling berharga di dunia. Mungkin sulit menemukan yang lebih berharga darinya di lelang. Siapa bilang ini bintang Lanli? Ini jelas palsu. Atas dasar apa kamu bilang kalungku palsu? Apa kamu punya bukti? Tentu saja aku punya bukti, karena bintang Lanli yang asli ada di tanganku. Apa? Ini baru bintang Lanli yang asli. Bagaimana bisa ada dua bintang Lanli yang persis sama? Masih perlu ditanyakan, pasti ada satu yang palsu. Meskipun aku sudah mengumpulkan perhiasan bertahun-tahun, aku benar-benar tidak bisa membedakan bintang Lanli ini mana yang asli dan mana yang palsu. Yang ada di tangan Ji He pasti palsu. Tuan Chu dari 4 keluarga besar. Kalung di tangannya pasti sangat berharga. Kalung kami ini dibeli dari toko permata Cui Jin. Apa kalian meragukan? Toko permata paling berwenang di seluruh Xuancheng? Toko permata Cui Jin seberapapun berwenang, apa bisa menjamin semua? Barangnya asli? Bisa jadi, kamu dan Cui Jin Permata sudah mencapai kesepakatan, sengaja membawa barang palsu untuk ikut lelang. Baiklah, karena kamu sangat yakin milikmu asli. Kalau begitu, mari kita panggil penilai perhiasan dari acara lelang ini untuk memeriksanya. Periksa saja, memangnya aku takut. Dua kalung ini. Memang ada satu yang asli, ada satu yang palsu. Lalu mana yang asli? Mana yang palsu? Yang ini palsu. Apa? Bagus sekali, Jihe. Kau jinan menipu, menggunakan barang palsu, untuk mengikuti acara lelang amal. Benar-benar tidak tahu malu. Tuan Ji, kenapa Anda memakai barang palsu untuk menipu kami? Anda menghancurkan reputasi Anda sendiri. Hari ini, untungnya ada Tuan Muda Chu. Bagaimana bisa palsu? Kalung ini jelas-jelas dibeli dari toko permata Cui Jin. Ji He, katakanlah, mengapa kau harus menikah dengan pecundang seperti ini? Jika kau bersamaku, apa yang tidak bisa kau dapatkan? Apa kau masih akan dipermalukan di depan umum seperti ini? Tapi, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Hari ini kau pulang bersamaku, layani aku dengan baik. Bagaimana kalau hari ini aku membantumu sebentar? Dia ini, pakar penilaian permata jenis apa? Menurutku dia hanya pakar tidak kompeten saja. Dia tidak bisa melihat yang asli, dan tidak tahu nilai permata. Omong kosong, Tuan Song itu adalah master penilai permata, murid Master Fu. Permata yang sudah dinilainya tak terhitung. Bagaimana mungkin dia bisa salah? Oh, kemampuannya begitu hebat? Apakah dia berkolusi dengan seseorang, mengatakan yang asli itu palsu? Sepanjang hidupku aku telah menilai permata yang tak terhitung jumlahnya, dan belum pernah ada orang yang berani menghina reputasiku. Jangan menuduh sembarangan. Menurutku, mereka sudah putus asa. Tuan Muda Chu, usir saja mereka, jangan banyak bicara dengan mereka. Siapa yang berani mengusir orang di acara lelangku? Tempat ini selalu ramai sekali. Sebenarnya kalian sedang apa? Nona Zi, Jihe ini membawa barang palsu untuk menghadiri lelang amal Anda. Ini jelas sekali hanya untuk menipu Anda. Tapi kalung ini dibeli dari toko perhiasan Cui Jin, tidak mungkin palsu. Perhiasan dari toko perhiasan Cui Jin memang belum pernah bermasalah. Tuan Song, apa Anda yakin kalung Nona Ji ini palsu? Saya sudah memeriksa dengan cermat. Memang hanya kalung yang ada di tangan Tuan Chu yang asli. Saya rasa kalung ini, kalianlah yang memalsukannya. Sekarang setelah ketahuan, kalian menyalahkan toko perhiasan. Nona Ji, Anda membawa barang palsu untuk menghadiri lelang saya. Apakah Anda ingin mencemarkan nama baik saya? Ini saya... Nona Zi, sebaiknya Anda jangan terlalu cepat menyimpulkan. Menurut saya, lebih baik memanggil Guru Fu untuk memeriksanya lagi. Guru saya sudah lama mengasingkan diri, dan tidak lagi peduli urusan duniawi. Orang seperti Anda, ingin tahu keberadaannya? Itu karena Anda tidak punya kemampuan. Minta Guru Fu segera datang ke acara amal ini. Apakah guru Anda mungkin bisa datang? Tuan Muda Chu, Anda tenang saja. Guru saya sudah mengasingkan diri bertahun-tahun, tidak ada yang tahu keberadaannya. Nona Zi, Anda tidak sungguh-sungguh percaya bahwa sampah ini bisa memanggil Guru Fu kan? Lihat lelang ini, hampir dimulai. Sebaiknya kita segera lakukan hal penting ini. Master Fu pernah menolong saya. Apakah Anda yakin bisa membawa Master Fu kemari? Tentu saja ada caranya. Saya hanya memberi Anda waktu setengah jam. Jika setelah setengah jam Master Fu tidak muncul, Anda tidak akan pernah bisa hidup tenang di Xuancheng. Akankah Master Fu benar-benar datang? Tenang saja, percayalah padaku. Dia pasti akan datang. Setengah jam ini hampir habis, mengapa Master Fu ini bahkan tidak terlihat? Anda berani menipu saya. Orang-orang, usir mereka keluar. Saya terlambat, membuat kalian menunggu lama. Datang terlambat, membuat kalian menunggu lama. Master Fu, tidak menyangka hari ini kita bisa bertemu lagi. Nona Zi, sudah lama tidak bertemu. Guru, bagaimana Anda bisa kemari? Kurang ajar, dasar bodoh sekali. Ah, Master Fu, mohon Anda periksa dua perhiasan ini, mana yang asli, mana yang palsu. Tuan Muda Chu, kita tidak akan ketahuan kan? Kalung ini saya minta ahli untuk menirunya. Memang sudah sangat mirip dengan aslinya. Ditambah orang tua itu sudah begitu tua, pasti sudah rabun. Saya bertaruh dia tidak bisa membedakannya. Bagus, sungguh luar biasa. Warna safir pada kalung ini sangat cerah dan penuh, jernih berkilau, seperti mata biru seorang gadis. Sungguh, produk langka yang sulit ditemukan. Saya sudah bilang, kalung saya asli. Jihe, kamu benar-benar mempermalukan diri sendiri ya. Benar palsu? Saya belum selesai bicara. Kenapa kalian berdua ikut campur?
Yang saya maksud, kalung ini adalah produk imitasi yang sangat bagus. Kalung ini, tidak hanya dari beratnya, tetapi juga dari hasil pengerjaannya, bisa dibilang sempurna tanpa cacat. Hanya saja, imitasi ini sedikit berlebihan. Di dunia ini sama sekali tidak ada permata seindah dan sejernih ini. Batu yang tertanam di atasnya sebenarnya adalah sejenis bahan khusus. Sedangkan yang ini, barulah bintang Lanli yang asli. Orang tua sombong dari mana? Omong kosong. Menurutku kamu ini penipu. Kalau begitu, mari kita verifikasi secara menyeluruh. Kamu mau apa? Kekerasan safir adalah 9 derajat, termasuk yang cukup keras, tapi daya tahannya rendah, mudah pecah. Baiklah, mari kita coba jatuhkan. Kalung ini kualitasnya bagus sekali, ya. Lantainya saja retak, tapi kalungnya tidak. Ini Memang benar tidak ada retakan sama sekali. Benar-benar batu. Ternyata kamu yang berpura-pura. Kalau saja hari ini tidak ada guru Fu, aku pasti akan percaya omongan kosongmu itu. Apa kamu sudah bersekongkol dengan mereka sejak awal? Aku. belum mau mengatakan yang sebenarnya? Guru, semua ini karena muridmu gelap mata dan serakahkan uang. Mohon guru mengampuni murid kali ini. Murid tidak akan berani lagi. Bagaimana bisa aku memiliki murid brengsek sepertimu? Mulai hari ini kamu dikeluarkan dari perguruan. Aku juga akan melapor ke Asosiasi Penilai Harta Karun untuk mencabut kualifikasimu sebagai penilai harta karun. Dunia penilai harta karun tidak membutuhkan orang lemah sepertimu. Mulai sekarang aku, Zi Qiao, tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Chu. Silakan Tuan Muda Chu pergi. Kamu tunggu saja. Selamat kepada Nona Jihe atas kemenangan lelang kali ini. Nona Ji, aku akan menepati janjiku menjadi juru bicara perusahaanmu. Kamu bisa mengirimkan kontraknya kapan saja. Terima kasih, Nona Zi. Sialan. Kali ini kami lengah. Tapi kamu jangan terlalu terburu-buru, pasti akan ada kesempatan lain. Putriku adalah direktur Jishi, lepaskan aku, dia punya uang. Tuan Muda, ini wanita itu, dia berutang 20 juta rupiah kepada kasino kami dan belum membayarnya sampai sekarang. Bagaimana menurut Anda sebaiknya kita tangani dia? Tuan, tolong ampuni saya, berikan saya waktu lagi, saya pasti akan membayarnya. Jangan banyak omong kosong. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Jika tidak membayar, aku akan melemparkanmu untuk dimakan ikan. Bibi besar, Keponakan yang baik, tolong selamatkan Bibi ya. jika butuh uang, cari putrimu, Jihe. Apa hubungannya denganku? Apa katamu? Dia adalah ibu Jihe? Sejak paman besar meninggal, dia diusir dari rumah oleh nenek. Sudah bertahun-tahun tidak ada kabarnya. Dia adalah penjudi kelas kakap. Tidak menyangka bisa bertemu dengannya di sini hari ini. Benar-benar sial. Tidak disangka. Kesempatanku datang secepat ini. Hai Bibi, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Serahkan putrimu kepadaku, dan utang kita akan lunas sepenuhnya. Bagaimana? Benarkah? Benar. Baiklah, jangan khawatir, aku pasti akan membawanya kepadamu. Tuan Chu, apakah Anda ingin melanggar kesepakatan di antara kita? Aku rugi besar hanya karena mendengarkan perkataanmu. Kau masih berani berbicara tentang kerjasama denganku. Cepat pergi dari sini. Bibi, jangan membuatku kecewa. Kontrak kerjasama dengan Zi Qiao juga sudah ditandatangani. Masalah dukungan perusahaan akhirnya selesai dengan sempurna. Kali ini terima kasih banyak juga padamu. Kamu tidak akan bilang terima kasih saja kan? Apa tidak ada hadiahnya? Kamu merusak lantai lobi, membuatku membayar 400 juta rupiah. Berani-beraninya masih meminta hadiah dariku? Baiklah kalau begitu, kamu tidak memberiku hadiah, aku akan memberimu hadiah. Minggu depan kamu ulang tahun. Mau hadiah apa? Bagaimana kamu tahu aku ulang tahun? Tolonglah, aku ini suamimu. Mengetahui ulang tahunmu itu tidak sulit kan? Bagaimana biasanya kamu merayakan ulang tahunmu sebelumnya? Berdasarkan sifat Nyonya Besarji, pasti dirayakan dengan sangat formal. Ulang tahunku dan Jiwan hanya selisih sehari. Nenekku, agar lebih praktis, menyatukan ulang tahun kami, mengadakan satu pesta ulang tahun. Tapi ulang tahun Jiwan lebih dulu dariku. Jadi setiap kali, yang dirayakan sebenarnya ulang tahun Jiwan. Kamu pasti merasa sangat tertekan ya? Tidak apa-apa, lagi pula aku juga tidak terlalu peduli. Lalu bagaimana dengan ibumu? Ibumu tidak mungkin membiarkanmu diintimidasi begitu saja kan? Dia? Bagaimana mungkin dia peduli padaku? Ibu, kenapa ibu datang? Aku baru beberapa tahun tidak pulang. Kamu bahkan sudah mengganti kata sandinya. Ada apa? Apa kamu menyembunyikan seseorang di dalam rumah? Siapa dia? Siapa dia? Saya sudah menikah. Dia adalah suami saya. Melihat penampilanmu, kamu sepertinya bukan orang kaya. Apa pekerjaanmu? Ibu, saya memang bukan orang kaya. Saya hanya seorang pelayan hotel. Aku sudah memberimu rupa yang begitu rupawan. Kamu malah menikah dengan seorang pria miskin. Ibu sudah 10 tahun tidak pulang. Kualifikasi apa yang ibu miliki untuk mengatur saya? Kamu sungguh aku sangat sengsara. Mengapa aku melahirkan putri seperti ini? Saat menikah, bahkan tidak berunding denganku. Malah menikah dengan seorang pria miskin. Sungguh membuatku kehilangan muka.
Ibu, sebenarnya saya sangat berambisi. Jangan panggil aku ibu. Melihatmu membuatku mual. Pergi dari sini. Ini rumahnya. Ibu tidak punya hak untuk menyuruhnya pergi. Kamu... Ada apa? Ibu katakan saja terus terang. Sungguh tidak salah lagi seorang anak paling mengerti ibunya. Ibu benar-benar ada sesuatu yang ingin kuminta darimu. Jika ibu ingin mengambil uang lagi untuk berjudi, saya tidak akan memberimu 1 sen pun. Bagaimana mungkin? Ibu sudah lama berhenti berjudi. Akhir-akhir ini ingin memulai bisnis yang layak. Ibu baru-baru ini menyukai sebuah toko. Ingin kamu membantuku melihat-lihat. Benarkah? Bagaimana mungkin ibu membohongimu? Sekarang aku benar-benar bertobat. Kalau tidak, untuk apa aku kembali? Jika ibu benar-benar ingin melakukan bisnis yang layak, saya bisa membantumu. Nah, ini baru putriku yang baik. Kita pergi sekarang. Tunggu sebentar. Bu, apakah ibu tidak sedikit terlalu terburu-buru? Kita bisa melihat toko besok juga. Apa yang kamu tahu? Dasar tidak berguna sepertimu? Toko ini, banyak orang yang mengincarnya. Jika sampai direbut orang lain, bisakah kamu bertanggung jawab? Apa yang ibu katakan memang benar. Lagi pula hari ini tidak ada apa-apa. Mari kita lihat saja. Baiklah, kalau begitu aku akan menemani kalian. Mau apa kamu ikut? Biar orang tahu aku punya menantu yang tidak pantas tampil? Bu, jangan bicara begitu kepadanya. Aku tidak membicarakannya. Intinya dia tidak boleh ikut. Sudahlah, kamu di rumah saja. Aku pergi sendiri saja. Kamu di rumah saja. Masaklah dengan baik. Jika kami pulang dan masakanmu belum siap, aku akan mengusirmu. Halo, Cinglong. Kirim orang untuk mengawasi istriku dan ibunya. Laporkan padaku setiap ada situasi. Bukankah ini bar? Bagaimana bisa kamu menyukai tempat ini? Kenapa kamu banyak bicara? Cepat pergi, jangan sampai bos menunggu terlalu lama. Kenapa kamu ada di sini? Apa maksudmu? Kamu melakukannya dengan sangat baik. Tuan muda ini menepati janji. Utang judi ini, anggap saja sudah kamu bayar. Kalian sebenarnya mau apa? Kamu belum tahu? Ibumu sudah menjualmu kepadaku. Apa? Tidak mungkin. Yang mulia, pengawal yang mengikuti Nyonya melaporkan bahwa Nyonya dibawa ibunya ke sebuah bar, tetapi pemilik bar itu adalah Chu Xiao. Lihatlah. Sialan. Tidak mungkin. Ibu, apakah yang dia katakan benar? Jihe, kamu juga harus memikirkanku. Aku juga terpaksa melakukannya. Aku berutang banyak uang kepada mereka. Jika aku tidak bisa membayar uang itu, mereka akan menghabisiku. Lagi pula, Chu Xiao juga anak orang kaya. Bukankah dia lebih baik daripada suamimu yang tidak berguna itu? Jika begitu, ibu juga membantumu keluar dari penderitaan. Keluar dari penderitaan. Kalau begitu, kamu memang sangat menyayangiku. Xuancheng sudah lama tidak mengizinkan orang sebagai jaminan utang. Ingin mendapatkanku dengan cara ini? Bermimpi saja. Chu Xiao, kamu baru saja bilang kita sudah impas. Kamu tidak boleh mengingkari janji. Putrimu benar. Xuancheng tidak mengizinkan orang sebagai jaminan utang. Dia juga tidak mau tinggal. Kalau begitu aku akan menagihnya dari ibunya. Putri, tolong aku. Demi aku yang telah melahirkanmu. Apakah kamu akan membiarkan mereka menghabisiku? Aku kebetulan sedang mencari samsak baru-baru ini. Wanita tua ini sepertinya cocok. Ayo bawa dia kemari. Putri, tolong aku. Tolong aku. Tunggu sebentar. Sebentar. Berapa utang dia pada kalian? Aku akan membayarnya untuk dia. Ibumu berutang 20 juta rupiah padaku. Rinciannya ada di sini. Lihat sendiri. Mengingat kita saling mengenal, bunga tidak akan kuhitung, kembalikan saja pokoknya padaku. Kenapa tidak bisa membayarnya? Putriku yang baik, hidup ibu sepenuhnya bergantung padamu, cepat bayar uangnya. Aku bisa membayarkan uang ini untukmu, tetapi kau harus menyetujui satu syaratku. Katakan, syarat apapun akan kuturuti. Setelah melunasi uang ini, masalahmu, aku tidak akan ikut campur lagi. Baiklah, apapun yang kau katakan boleh. Nenek moyangku, cepat bayar uangnya, setelah ini aku tidak akan pernah mencarimu lagi. Ini ada 20 juta rupiah. Ambillah. Kalau begitu, tanda tanganilah dokumen ini. Setelah ini, utang ini, kita lupakan saja. Berhenti. Uang sudah lunas dibayar. Apalagi yang kau inginkan? Kau sendiri yang menandatangani nama. Kau sudah menjual dirimu kepadaku. Apa? Terlalu terburu-buru, sampai lupa ada lampiran, akan kubacakan untukmu. Saya Jihe, karena tidak mampu melunasi bunga pinjaman yang terutang oleh ibu saya, dengan sukarela menyerahkan diri kepada keluarga Chu. Kalian semua bersekongkol menipuku? Jika tidak seperti ini, mana mungkin kamu akan menuruti permintaanku? Atau memang kamu sendiri yang terlalu bodoh, perangkap sesederhana ini pun tidak bisa kamu lihat? Uang Tuan Muda Chu ini untukmu. Terima kasih Tuan Muda Chu. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kesenangan Tuan Muda Chu. Jihe, layani Tuan Muda Chu dengan baik. Mengapa kamu menipuku? Mengapa? Lepaskan aku. Dasar tidak tahu berterima kasih. Aku yang melahirkanmu, bukankah seharusnya kamu membalas budiku? Lagi pula, 20 juta yuan ini memang seharusnya kamu berikan kepadaku. Jangan khawatir,
Setelah ini kamu akan menjadi milik Tuan Muda Chu. Aku tidak akan lagi mengganggumu. Jangan menangis mata secantik ini. Kalau bengkak jadi tidak cantik. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan? Dasar binatang, lepaskan aku. Ayo pergi. Jangan sentuh aku. Istri. Bajingan, lepaskan dia. Kenapa kamu lagi? Kalian berdua habisi dia. Beraninya kau sentuh istriku. Beraninya kau sentuh istriku. Jangan berkelahi. Jika terus berkelahi, dia akan kehabisan napas. Bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Jangan kejar. Terima kasih. Sudah menyelamatkanku lagi. Semuanya sudah aman. Kenapa kamu di sini? Pada akhirnya, uang ini tetap tidak kamu dapatkan. Xiaohe, ibu tidak akan menyakitimu lagi. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Hei, ibu tidak akan menyakitimu lagi. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Apa yang ibu katakan? Siapa yang mengikat ibu di sini? Orang-orang itu tahu semua yang telah ibu lakukan. Mereka juga bilang kalau ibu menyakitimu lagi. Pasti ulah orang yang ibu cari masalah di kasino sebelumnya. Semua masalah kecil ini, yang penting uangnya sudah kembali. Jihe, biarkan ibu tinggal bersamamu. Ibu bersumpah tidak akan berjudi lagi. Aku tidak mungkin membiarkan ibu tinggal bersamaku. Lupakan saja niat itu. Anak durhaka, ibu susah payah membesarkanmu. Sekarang kau sudah besar, bahkan ibu kandungmu sendiri tidak peduli lagi. Mengapa hidupku begitu pahit? Sejak kecil hingga dewasa, apakah ibu pernah peduli dengan hidup matiku? Setelah itu saat aku meninggalkan rumah, ibu hanya mencariku ketika ada masalah utang bukan? Berapa banyak utang judi yang sudah kulunasi untuk ibu selama bertahun-tahun ini? Minggu depan adalah ulang tahunku. Mungkin ibu sudah lupa ya, tidak mendapat restu ibu saja sudah cukup. Malah harus menyaksikan sendiri ibu kandungku menjualku. Ibu bilang aku tidak berbakti. Bagaimana aku harus memperlakukan ibu agar dianggap berbakti? Aku akan mengirim ibu ke luar negeri. Biaya sehari-hari juga akan kutanggung. Tapi ibu tidak akan pernah bisa kembali ke Xuancheng. Akhirnya hidup kita bisa lebih tenang sedikit. Siapa yang kau bilang, kita? Kenapa melamun? Ayo pergi. Aku ada urusan, kau duluan saja. Ada keperluan apa ketua memanggil bawahan ini? Bagaimana penanganan masalah keluarga Chu? Bagaimana penanganan masalah keluarga Chu? Kami sudah menghentikan semua operasi bisnis keluarga Chu. Anggota keluarga Chu sudah dihukum, tetapi Tuan Muda Chu berhasil kabur. Saat ini kami sedang mencarinya secara menyeluruh. Dia berhasil kabur lagi? Pria ini benar-benar licin seperti belut. Sudahlah, serahkan masalah ini kepada orang lain dulu. Minggu depan adalah ulang tahun istri saya. Pergilah ke perusahaan Ji dan katakan bahwa Istana Changcheong ingin menandatangani proyek kerjasama dengannya pada hari ulang tahunnya. Setelah itu, sebarkan berita ini kemana-mana. Semakin besar gaungnya, semakin baik. Baik, Tuan. Kali ini, aku ingin seluruh kota Xuancheng tahu tentang ulang tahunmu. Kakak sepupu, kamu benar-benar sibuk sekali ya. Jiwan, kenapa kamu tidak datang ke kantor beberapa hari ini? Kakak sepupu lupa, beberapa hari lagi adalah ulang tahun kita. Nenek bersikeras menyuruhku untuk mengatur tempat pesta ulang tahun itu. Dia bahkan bilang harus sesuai dengan keinginanku. Aku juga sangat sibuk, sungguh tidak ada waktu untuk bekerja di kantor. Kakak sepupu tolong maklumi, ya. Meskipun kita merayakan ulang tahun bersama, tapi pesta ulang tahunnya selalu diadakan pada hari ulang tahunku, aku juga merasa tidak enak. Tapi takdirku memang sehari lebih awal daripada kakak sepupu. Nenek juga bersikeras ingin melakukan ini. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi terpaksa membuat kakak sepupu sedikit tidak nyaman. Jika kamu hanya ingin berbicara omong kosong, cepatlah kembali. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Tentu saja aku datang karena ada sesuatu yang ingin kuberitahukan kepada kakak sepupu. Kakak sepupu, kali ini aku masih belum menyiapkan tempat untuk hadiahmu. Coba tebak, apakah tahun ini juga tidak ada yang memberimu hadiah? Siapa bilang tidak ada yang memberi hadiah kepada Nona Ji? Ya ampun, apakah itu Tuan Qinglong? Apakah benar itu Tuan Qinglong dari Istana Changcheong? Tidak kusangka Tuan Qinglong datang ke perusahaan kita. Tuan Qinglong, mengapa Anda datang? Saya mendengar bahwa Direktur Ji akan berulang tahun minggu depan. Istana Changcheong selalu sangat menghargai kemampuan kerja Direktur Ji. Bersedia meminjam momen ulang tahun Direktur Ji kali ini untuk memberinya proyek 10 tahun sebagai hadiah. Entah apakah Direktur Ji menyukainya? Istana Changcheong sangat dermawan. Memang benar Istana Changcheong, bahkan cara memberi hadiah pun sangat berwibawa. Ini... Mereka sudah memberikannya secara langsung. Terima saja. Baiklah, terima kasih. Tuan Qinglong. Baik, pada hari ulang tahun Direktur Ji nanti, Qinglong akan secara pribadi menyerahkan proyek ini kepada Direktur Ji. Sepertinya kali ini, penyelenggara pesta ulang tahun akan berganti orang.
Wan Er, sekarang seluruh Xuancheng tahu bahwa Istana Changkyong akan memberikan proyek kepada Jihe. Saya ingin mengubah pesta ulang tahun hari ini menjadi pukul 11 malam. Dengan begitu kamu juga bisa merayakan ulang tahun dan tidak membuatmu merasa kecewa. Ibu, dengan begitu semua sorotan akan diambil oleh Jihe, anakku, Wan Er, akan jadi apa? Ini adalah pemberitahuan, bukan untuk berdiskusi denganmu. Jika ingin mencari perhatian, kalian sendiri saja yang mencari Istana Changkyong untuk mendapatkan proyek. Mengapa? Mengapa? Mengapa semuanya adalah milik Jihe? Mengapa? Jangan bersuara. Chu. Benar, ini aku. Aku tidak menyangka setelah kejatuhan keluarga Chu, kamu masih bisa bertahan hidup begitu lama. Kukira kamu sudah mati. Ada apa mencariku? Su Yuan dan Jihe, pasangan bejat itu. Aku akan membunuh mereka. Mari kita bekerja sama. Aku tidak memiliki dendam yang begitu dalam dengan mereka. Mengapa aku harus mengambil risiko untukmu? Membunuh mereka adalah urusanku. Kamu tidak perlu turun tangan. Cukup kamu bekerja sama denganku saja. Lagi pula, setelah Jihe meninggal, keluarga Ji akan menjadi milikmu. Kesepakatan ini pasti menguntungkanmu. Selamat bekerja sama. Kurasa kita masih bisa menambah satu kerjasama lagi. Indah sekali. Malam ini, kamu adalah bintang yang paling bersinar di sini. Kamu ini, ada-ada saja. Kalian berdua benar-benar romantis ya. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku datang untuk memberitahunya. Untuk mengganti pakaian. Ganti pakaian? Setiap kali pesta ulang tahun, kami selalu berganti pakaian di lokasi, dan baru berjalan masuk saat pesta ulang tahun resmi dimulai. Ini disebut menciptakan suasana misteri. Pintar juga kalian. Ayo. Apa aku tidak perlu menemanimu? Jika kamu ingin melihat tubuhku, aku juga tidak keberatan. Lakukan sesuka kalian. Kenapa kalian? Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Hanya menyiapkan hadiah kecil untukmu. Bom? Jangan khawatir, bom ini tidak akan meledak sekarang. Tapi bom ini adalah rahasia. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Kalau tidak, duar. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Nanti kamu juga akan tahu. Aneh, ibunya Jiwan kenapa tidak terlihat? Pelayan, ibunya Jiwan, kenapa tidak datang hari ini? Nyonya Ji hari ini sedang tidak enak badan. Sudah pulang untuk beristirahat. Sakitnya pas sekali? Suyuan, jika kamu ingin menyelamatkannya, datanglah sendirian ke kamar di lantai 2. Jika kamu membocorkan berita ini, aku akan langsung membunuhnya, hahaha. Sial. Qinglong, sekarang suruh Zuke datang ke lokasi pesta ulang tahun. Kalian mau apa? Aku suka orang yang terus terang. Yang kuinginkan sangat sederhana, tidak lebih dari 2 hal. Apa itu? Kau bertukar dengan Jihe, kau menjadi sandera. Aku ingin dia di pesta ulang tahun, menjelaskan proyek Istana Langit kepadaku, dan tidak akan pernah mewarisi bisnis keluarga Ji. Aku jamin kau akan keluar dari sini dengan selamat. Apa ada pilihan lain? Ada. Kita bunuh dia sekarang juga. Tidak ada cara lain. Istriku, kita harus setuju. Angkat tanganmu. Tidak apa-apa. Istriku, jangan khawatir. Istriku, jangan tegang. Jika tegang, pergilah ke toilet. Setelah dari toilet, akan jauh lebih baik. Sebaiknya kau bersikap patuh. Kalau tidak, kau bahkan tidak bisa menyelamatkan suami pecundang itu, dan kau akan kehilangan nyawamu sendiri. Nyawa kalian sekarang ada di tanganku. Jalan. Pergi. Tunggu sebentar. Bisakah saya ke toilet dulu? Saya sangat takut sekarang. Benar-benar tidak berguna. Cepat selesaikan. Jangan macam-macam denganku. SST. Sudah bangun. Kalau begitu mari kita mulai permainannya. Hahaha. Bukankah kamu jago? Bukankah kamu jago berkelahi? Coba pura-pura lagi sekarang. Kenapa sekarang jadi menyedihkan begini? Hah? Kamu menertawakan apa, sialan? Aku menertawakanmu, sialan. Kau hanya seorang pengecut. Kau bilang apa? Coba katakan. Aku beritahu kamu, hari ini kamu dan pelacur kecil Jihe tidak ada yang akan hidup. Malam ini pesta kembang api yang megah itu, aku pasti akan siarkan langsung untukmu. Hahaha. Hahaha. Tuan muda, mungkinkah orang ini sudah gila? Aku tidak gila. Aku hanya merasa dia sangat menyedihkan. Akan kulihat sampai kapan kamu bisa bertahan dengan mulut besarmu. Hahaha. Permainan harus berakhir. Apa? Hari ini adalah ulang tahun kedua cucu perempuanku. Terima kasih semuanya.
yang masih bersedia datang di waktu selarut ini. Sebenarnya semua orang tahu bintang utama hari ini adalah kakak sepupu. Kakak sepupu juga punya kabar baik untuk diberitahukan kepada semuanya. Mari kita serahkan sisa waktu ini kepada kakak sepupu. Xiao He, kamu mau bilang apa? Benar, kakak sepupu. Kamu tidak perlu malu lagi. Cepat beritahu kabar baik itu kepada semua orang. Saya ingin melaporkan bahwa Jiwan bersekongkol dengan Tuan Muda Chu untuk merebut harta keluarga Ji. Apa katamu? Jihe, kamu gila ya? Orang gila itu jelas kamu, Jiwan. Kamu berani sekali di pesta ulang tahun, menculik Shu Yuan, dan memintaku menyerahkan proyek Istana Langit, memintaku melepaskan warisan keluarga Ji. Ini sungguh tindakan yang keji. Jihe, semua yang kamu katakan ini, apa kamu punya buktinya? Bukti yang kamu mau ada di sini. Karena kamu mau bukti, kalau begitu aku akan memutarkannya untuk semua orang. Kamu tukar tempat dengan Jihe, kamu jadi sandera. Aku mau dia di pesta ulang tahun menyatakan bahwa proyek Istana Langit untukku dan tidak akan mewarisi keluarga Ji. Aku jamin kamu akan keluar dari sini dengan selamat. Kamu berani melakukan hal seperti ini? Sekarang ada saksi dan bukti yang lengkap. Apalagi yang bisa kamu sangkal? Ada bom di tubuh Jihe. Kalau kalian tidak menuruti perkataanku, aku akan meledakkan kalian. Sekarang juga, segera siapkan sebuah mobil dan 5 juta rupiah tunai. Tidak apa-apa. Pencet saja. Apa katamu? Bagaimana? Tidak berani ya? Kalian semua mati saja. Saat saya tahu ibumu tidak datang ke pesta, saya sudah tahu ada masalah di sini. Masalahnya ada di sini. Kamu baik-baik saja? Melihatmu membuatku baik-baik saja. Nenek, kenapa kamu datang? Bukankah kamu ingin aku mengakui anak ini? Kebetulan geng naga hitam berutang 20 juta yuan kepada perusahaan kita. Selama dia bisa menagih uang itu, aku akan mengakui anak ini. Geng naga hitam itu tidak mudah diajak berurusan. Nenek, bukankah ini mempersulit Shu Yuan? Hanya pergi ke geng naga hitam untuk menagih uang kan? Serahkan saja padaku. Jangan khawatir. Jika tidak bisa menagih uangnya, kamu tinggalkan keluarga Ji. Bagaimana kalau kita berikan batas waktu 3 hari? 3 hari? Sudah kuduga. Pelayan seperti ini. Kemampuan apa yang dia miliki? Diberi waktu 3 tahun pun, dia tidak akan bisa menagih uangnya. Maksudku, 3 hari terlalu banyak. Sehari sudah lebih dari cukup. Kamu sudah diambang kematian tapi masih keras kepala. Lihat saja nanti kalau kamu sudah sampai di geng naga hitam. Apa kamu masih bisa sombong? Apa kamu sudah gila? Apa geng naga hitam? Bisa kita provokasi. Hei, kamu mau kemana? Tentu saja mengumpulkan uang. Kalau tidak, apa benar aku akan melihatmu pergi ke geng naga hitam untuk mati? Kamu percaya padaku? Aku bisa membantumu mendapatkan uang itu kembali. Aku... Hei, bukankah seharusnya besok membahas kontrak? Mengapa jadi hari ini? Baik, aku mengerti. Aku ada kontrak sekarang yang harus kubahas. Masalah menagih utang akan kita bicarakan nanti setelah aku kembali. Jangan bertindak sendiri. Punya istri yang begitu mengkhawatirkanku. Sungguh menyenangkan. Hei, naga hijau, datanglah menemuiku sekarang. Ada perintah apa yang mulia? Selenggarakan sebuah konferensi proyek di seluruh Xuancheng. Aku ingin dalam konferensi itu, proyek terbaik Istana Langit. Kuberikan kepada istriku. Melihat dia berlarian sepanjang hari. Menandatangani kontrak, sungguh terlalu melelahkan. Baik, yang mulia. Dan juga, tolong siapkan undangan unik untuk istriku. Aku ingin keluarga Ji tahu, siapa yang seharusnya pemimpin keluarga Ji. Bawahan pasti akan melaksanakannya dengan baik. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, yang mulia. Oh ya, aku akan pergi ke geng naga hitam. Cari seseorang yang mengenalku untuk menyambutku. Aku tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Baik, yang mulia. Ada perlu apa? Apa tidak ada yang memberitahu kalian kalau saya datang untuk menagih utang? Lihatlah penampilanmu yang miskin ini. Berani-beraninya datang menagih utang. Apa kau tahu ini tempat apa? Tentu saja tahu. Geng naga hitam. Tahu tapi masih berani datang ke sini? Jangan-jangan kau cari mati ya? Belum pernah dengar ada orang berani datang menagih utang ke geng naga hitam. Mengerti? Kalau begitu hari ini, saya akan jadi yang pertama. Utang ini harus saya tagih ke siapa? Pemimpin, Anda tidak usah khawatir. Sebelum Anda datang, saya pasti akan menjamu dengan baik. Orang penting itu... Kau siapa sih? Berani-beraninya masuk ke geng naga hitam dan membuat keributan? Dengar-dengar kalian berutang pada keluarga Ji. 20 juta yuan. Benar? Buka matamu, lebar-lebar dan lihat. Kau siapa sih? Berani-beraninya datang ke geng naga hitam untuk menagih utang. Membayar utang itu sudah sewajarnya. Geng naga hitam kalian, begitukah cara kalian berbisnis? Kau orang miskin. Berani-beraninya datang ke wilayahku dan berulah.
Geng naga hitam kami, utangnya banyak sekali. Kau bicara yang mana? Aku tidak ingat. Ku beri kau 3 detik merangkak keluar dari sini. Jika tidak, kau percaya atau tidak, aku akan melemparmu dari lantai 88. Kalau tidak ingat, ya cari tahu. Sungguh sombong sekali. Kau benar-benar cari mati. Melihatnya, sepertinya dia bukan orang biasa. Jangan-jangan dia orang penting yang disebut ketua geng? Jika dia orang penting itu, aku akan berlutut dan memanggilnya kakek, serta memakai marganya. Kak, sebaiknya kita tetap berhati-hati. Hei, sebenarnya kamu mau apa? Aku sudah bilang, aku datang untuk menagih utang. Kapan 20 juta yuan itu akan dibayar? Kak Kuat, menurutku orang ini cuma cari masalah. Kita tidak perlu sungkan dengannya. Langsung saja habisi dia. Apa kamu kenal ketua geng kami? Aku tidak kenal ketua geng kalian, tapi ketua geng, kalian mengenalku. Sudah, jangan banyak basa-basi lagi. Cepat serahkan uangnya. Aku ingat sekarang penampilan orang ini, dia cuma seorang pelayan. Aku tidak perlu menghormatinya. Percuma. Aku membuang waktuku bicara denganmu. Habisi dia. Jangan sombong, hari ini kau tidak akan bisa keluar dari geng naga hitam. Kak Kuat sudah menyuruh orang untuk mengepung tempat ini. Situasinya semakin menarik. Serang dia semua. Hentikan. Bawahan ini datang terlambat. Mohon yang mulia penguasa memaafkan. Dia hanya seorang pelayan. Bagaimana bisa kamu... Bajingan. Masih berani bicara omong kosong di sini? Geng naga hitam itu apaan? Jika kita menyinggung ketua balai langit, kita semua akan mati. Cepat, segera berlutut di hadapannya. Ketua, bajingan ini, bicara omong kosong di sini, aku akan segera membuatnya lenyap. Ketua, aku buta. Mohon ampuni nyawaku. Sudah. Aku datang hari ini untuk menagih uang, bukan untuk mengambil nyawa kalian. Kalian berutang 40 miliar rupiah pada keluarga Ji. Kapan kalian akan membayarnya? Kenapa masih berdiri saja? Cepat pergi ambil uangnya. Pergi. Ketua, ini 80 miliar rupiah, 20 miliar rupiah. Sisanya adalah bunga yang keluarga Ji titipkan pada kami. Jika aku sampai tahu, geng naga hitam masih menyusahkan keluarga Ji, kalian tahu akibatnya. Menurutmu anak ini benar-benar bisa menagih uangnya kembali? Hanya dia? Kau pikir geng naga hitam itu taman bermain? Dengan sifat pengecutnya itu, bisa keluar dari geng naga hitam saja, sudah bisa dibilang dia beruntung. Haha. Betul. Aku juga berpikir begitu, dia bahkan tidak berani masuk ke markas geng naga hijau. Benar sekali. Di mana Jihe? Jihe? Dia benar-benar akan kembali? Ini tidak hanya 20 juta rupiah. Saya tanya kalian sekali lagi. Jihe mana? Kenapa? Saya telepon dia tidak diangkat? Mungkin saat ini dia sedang sibuk melayani Pak Wang di ranjang. Apa ini perbuatan kalian? Apa yang kau lakukan? Lepaskan istriku. Bukan urusan kami. Pak Wang dari kelompok Dingsheng, dia dikenal sebagai pria hidung belang. Jika ingin berhasil bekerja sama, harus menemaninya tidur, kalau tidak mungkin. Dalam 1 menit, beritahu saya di mana Jihe. Nona Ji, kemampuan minummu hebat. 1 gelas lagi. Pak Wang, saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak bisa minum lagi? Xiao Qian, kau masih ingat bagaimana kita dulu membicarakan bisnis dengan Nona Wei itu? Tentu saja, Nona Wei menemanimu minum sampai puas. Kalau begitu mungkin bisnis ini tidak bisa dilanjutkan kan? Saya minum. Nah, begitu baru benar. Pak Wang, menurut saya Nona Ji ini benar-benar tidak bisa minum lagi. Bagaimana kalau kita bermain permainan? Pertama ini, biarkan Nona Ji yang menyuapi Anda. Sekretaris Qian, saya sudah menikah. Ini sepertinya tidak pantas, kan? Aduh, Nona Ji, hanya segelas anggur. Apa Anda setradisional itu? Atau Anda tidak ingin menyelesaikan kesepakatan bisnis ini dengan kami? Baiklah. Gelas kedua ini, biarkan Nona Ji menyuapi Anda dengan mulutnya. Bagaimana, Tuan Wang? Permainan yang seru? Ini sudah keterlaluan. Nona Ji, apa Anda tidak ingin berbisnis lagi? Kalian, Nona Ji, lebih baik cepat suapi saja. saya tidak akan melanjutkan kesepakatan bisnis ini. Kalian cari orang lain saja. Hentikan dia. Kalian mau apa? Mau apa? Wanita tercantik nomor 1 di Xuancheng ada di sampingku. Menurutmu aku bisa berbuat apa? Akan kukatakan padamu, suamiku akan menjemputku sebentar lagi. Kau sebaiknya jangan menyentuhku. Suamimu datang? Itu bagus sekali. Lihat betapa serunya kita berdua bermain. Lepaskan aku. Tolong.
Berani menyentuh wanitaku. Cari mati. Bagaimana? Apa kamu terluka? Beraninya memukulku. Orang-orang, hajar dia sampai mati. Kamu, Hari ini kau pasti mati. Pak Ji, jika terjadi sesuatu padaku hari ini, kelompok Dings Heng pasti akan membatalkan investasi pada perusahaan kalian. Jangan dipukul. Pak Ji, awasi anjing gila milik kalian itu. Pak Wang, masalah hari ini sudah kita anggap selesai. Jadi jangan kita teruskan lagi ya. Tidak diteruskan? Kenapa wajahku sampai dihajar begini? Kecuali kamu berlutut di hadapanku. Aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membatalkan investasi pada perusahaan keluarga Ji. Aku berlutut padamu? Jangan mimpi. Sekretaris Kian, segera telepon dan batalkan investasi pada perusahaan keluarga Ji. Tunggu. Aku berlutut. Apa yang kamu lakukan? Jika keluarga Ji tanpa investasi dari kelompok Ding Sheng, tamatlah riwayat kami. Apa artinya jika kamu yang berlutut? Aku ingin dia yang berlutut? Baik, aku berlutut. Tapi kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika aku berlutut. Tadi kamu tidak sombong sekali? Hajar dia. Jangan. Hari ini, biarkan saya yang bermain-main denganmu. Jangan sentuh dia. Bunuh dia. Hentikan. Kakak sepupu, orang ini mencari masalah dengan Ding Sheng Group kami. Cepat suruh orang untuk bereskan dia. Menurutku, lebih baik aku bereskan kamu dulu. Dasar tidak tahu diri, tidak sadar ajal sudah di depan mata. Tuan Jiang, meskipun telah menerima kabar dari Tuan Naga Hijau, saya tetap datang terlambat. Semoga Anda dapat memaafkan saya. Sepertinya, Ding Sheng Group kalian berencana terang-terangan melawanku. Tidak. Ding Sheng Group siap Anda urus. Seret dia keluar dan berikan ke ikan. Kakak sepupu, tolong saya. Kakak sepupu. Seret dia ke bawah. Kakak sepupu. Tuan, saya juga terpaksa karena tekanan dari Tuan Wang, terpaksa melakukan semua ini. Mohon maafkan saya. Usir dia dari Xuancheng. Ampuni saya. Ampuni saya. Untuk memberikan kompensasi kepada Tuan Ji, Ding Sheng Group bersedia menginvestasikan 200 juta rupiah lagi untuk keluarga Ji. Bagaimana? Apakah sudah puas? Kamu masih bisa merasakan sakit ya? Setelah dipukuli berkali-kali. Tentu saja sakit. Saya manusia, bukan batu. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa bahkan Ding Sheng Group takut padamu? Bukankah aku sudah pernah memberitahumu? Aku punya sedikit hubungan dengan Tuan Naga Biru. Kali ini, Tuan Naga Biru juga yang membantu. Benarkah? Untuk apa aku membohongimu? Sebaiknya begitu. Kalau sampai aku tahu kamu membohongiku, habislah kamu. Aduh, aku ini sedang cedera. Berandalan. Apa salahnya aku berandalan pada istriku? Malam ini aku tidur di mana? Tidurlah di sofa. Ada apa? Istana Changqiong akan mengadakan konferensi proyek seluruh kota Xuancheng. Tuan Istana mengatakan, akan memberikan proyek terbesar Istana Changqiong kepada satu orang. Jika aku bisa mendapatkan proyek ini, maka perusahaan keluarga Ji bisa menjadi perusahaan kelas atas. Jangan khawatir. Kamu pasti bisa mendapatkannya. Dengar-dengar, undangan hanya ada 10 lembar. Aku harus merebutnya. Kakek pernah meninggalkan surat wasiat bahwa bisnis keluarga Ji akan diwarisi oleh putra sulung dan cucu laki-laki tertua. Saat ini perusahaan ini juga saya yang mengurusnya, baik secara emosional maupun rasional. Saya yang seharusnya menghadiri konferensi proyek ini. Sekarang keluarga Ji dikelola oleh nenek. Kakekmu sudah meninggal. Urusan orang hidup mana bisa diatur oleh orang mati. Benar kan, Bu? Meskipun Tuan Besar meninggalkan surat wasiat, tapi demi kepentingan keluarga Ji, saya akan memilih orang yang paling cakap untuk mengambil alih keluarga Ji. Saya tidak akan sembarangan menyerahkan bisnis keluarga Ji ke tanganmu. Kau sebaiknya mengerti hal ini. Dan, Cinene, saya harus memberi penghargaan kepada Ji Chong, karena telah menagih kembali utang untuk keluarga Ji. Dengar, Jihe. Sekarang ibu mertuaku sedang memberikan penghargaan atas jasa. Kau ini tidak tahu malu, berani-beraninya berebut denganku. Kalau kau mampu, tunjukkan juga beberapa prestasimu. Membicarakan penghargaan atas jasa. Begitu? Baik, keluarkan kontrak grup Ding Sheng. Ini adalah kontrak kerjasama dari grup Ding Sheng. Jihe sudah berhasil menandatanganinya, dan bahkan membuat grup Ding Sheng menambahkan 200 juta rupiah investasi. Ini termasuk prestasi, kan?
Tanda tangan di atas adalah milik Jihe. Perhatikan baik-baik. Perusahaan keluarga Ji belum pernah menandatangani kesepakatan sebesar ini, apalagi dengan grup Dingsheng, salah satu dari 4 perusahaan besar di Xuancheng. Xiao Hei, kau benar-benar cucu perempuan kesayangan nenek. Nenek tahu kau bisa menyelesaikan masalah ini. Meskipun utang geng naga hitam kalian yang tagih, tapi Jihe telah menandatangani kontrak senilai ratusan juta untuk perusahaan keluarga Ji. Bicara soal jasa, Jihe adalah yang paling berjasa. Lagi pula, konferensi proyek kali ini memang mengundang Jihe. Kalian tidak punya hak apa-apa untuk merebutnya. Ini juga dipersiapkan untuknya. Kalian tidak punya hak untuk merebutnya. Istana Cakrawala mengundangku? Mana mungkin? Percayalah padaku. Kamu adalah orang terpenting dalam proyek ini. Kamu hanya perlu menunggu undangan. Pertemuan proyek ini hanya bisa dihadiri oleh keluarga paling terkemuka di seluruh Xuancheng. Kualifikasi keluarga Ji kita ini saja aku yang memohonnya. Bagaimana mungkin pertemuan proyek bisa mengundang Jihe secara terpisah? Hahaha. Bagaimana status Istana Cakrawala? Seluruh Xuancheng harus menuruti perintahnya. Pertemuan proyek kali ini bahkan diselenggarakan atas perintah langsung dari ketua istana. Kamu jangan bilang kalau Jihe diundang langsung oleh ketua istana. Lelucon, sungguh konyol. Meskipun aku tidak diundang, nenek juga bilang kita harus memberi penghargaan berdasarkan jasa. Suyuan juga baru saja bilang, berdasarkan jasa, akulah yang paling berjasa. Pertemuan proyek ini seharusnya aku yang pergi. Berdasarkan jasa, memang Jihe yang paling berjasa. Bu, jangan biarkan Jihe pergi. Soal Jihe yang menikah dengan seorang pelayan hotel ini, sudah diketahui semua orang di kota ini. Yang menghadiri pertemuan proyek ini adalah para tokoh terkemuka Xuancheng. Kalau dia sampai pergi ke pertemuan proyek, bukankah itu akan membuat keluarga Ji kita dipermalukan di depan umum? Benar, Bu. Kali ini kalau ketua istana tahu kita mengirim orang seperti ini, bukankah itu akan membuat ketua istana tidak senang? Kalau sampai menyinggung Istana Cakrawala, keluarga Ji, kita akan tamat. Ketua istana selalu memperlakukan orang dengan setara. Pelayan juga mencari nafkah dengan tangan mereka sendiri. Bagaimana mungkin ketua istana membeda-bedakan? Kalau ini sampai didengar oleh ketua istana, dia bisa saja menyuruhmu dilempar ke laut untuk makanan ikan. Jangan sebarkan gosip tentangku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dengan statusmu ini, masih mau pergi ke pertemuan proyek? Bukankah itu hanya mimpi? Jangan ribut. Nanti orang dari Istana Cakrawala akan datang mengantar undangan. Menurutku, biarkan orang Istana Cakrawala yang memutuskan siapa yang akan menghadiri pertemuan proyek. Nenek Ji benar. Soal pergi ke pertemuan proyek ini, tergantung suasana hatiku. Silakan duduk. Bagaimana naga hijau bekerja? Bagaimana Istana Langit bisa mengutusmu? Kau ini siapa? Berani meragukanku? Mau bagaimana lagi? Ketua istana sangat menghargaiku. Keluarga Li kami secara khusus menyerahkan urusan pertemuan proyek kepada keluarga Li kami untuk diselenggarakan. Artinya, siapa yang bisa mengikuti pertemuan proyek diputuskan oleh keluarga Li kami. Tuan Muda Li memang pantas menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Urusan Istana Langit harus kalian yang urus. Kuota pertemuan proyek ini hanya ada 10 tempat. Yang pergi ke pertemuan proyek semuanya adalah bangsawan dari kota Xuan. Dengan tingkatan keluarga Ji kalian pergi ke pertemuan proyek, kalian bahkan tidak bisa menyentuh pintunya. Tapi karena Nenek Ji datang sendiri memohon, melihat hubungan baik antara dua keluarga kita juga punya persahabatan. Jadi, aku akan memberikan satu tempat untuk kalian. Tuan Muda Li sudah bersusah payah. Apapun permintaan Tuan Muda Li, silakan katakan. Keluarga Ji kami pasti akan memenuhinya. Dari semua hal milik keluarga Ji kalian, aku hanya tertarik pada satu hal. Bukankah kalian baru saja mengatakan ingin pergi ke pertemuan proyek, asal kau menemaniku semalam dan melayaniku dengan baik? Aku pasti akan memenuhi permintaanmu ini. Aduh, Tuan Muda Li. Bagaimana Jihe sekarang bisa sepadan dengan Anda? Saya akan mencarikan yang lebih baik untuk Anda, yang penurut dan cantik, dijamin akan melayani Anda dengan nyaman. Pergi. Jihe adalah wanita tercantik di kota Xuan. Wanita mana yang lebih cantik darinya? Jangan sok suci di depanku. Bukankah kau sudah tidur dengan pelayan ini? Kenapa? Sekarang aku memintamu menemaniku. Kau tidak mau? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jika kau berani lagi mengganggu Jihe, aku akan membunuhmu. Mana ada anjing gila seperti kamu? Kamu tidak sadar diri ya? Beraninya kamu mengancamku? Lisha, kamu jangan terlalu lancang. Ini saja sudah dianggap lancang? Kalau begitu bagaimana kalau sekarang aku membereskanmu? Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu hari ini. Kalau kalian berani mendekat, akan kucekik dia sampai mati. Cepat lepaskan Lisha. Jika kalian menyakiti Lisha, aku akan segera mengusir Jihe dari rumah. Jangan bunuh dia. Keluarga Li, kita tidak bisa melawannya. Jihe, kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu tidak menemaniku, aku tidak akan pernah memberimu undangan ini. Kalau keluarga Ji yang lain mendapatkan proyek Chang Kiongdian di konferensi proyek, saat itu, kamu akan kehilangan keluarga Ji.
Jangan tertipu olehnya. Konferensi proyek sudah punya undangan khusus untukmu. Sebentar lagi pasti ada yang mengantarkannya. Undangan hanya ada 10. Aku tidak pernah mendengar ada undangan khusus. Jangan bicara besar. Aku hanya memberimu 5 detik. Setuju atau tidak setuju? 5. Jangan dengarkan dia. 4. 3. Sialan, kenapa Cinglong belum datang juga? 2. 1. Tunggu sebentar. Sudah memutuskan? Jangan. Baiklah. Aku... Tunggu sebentar. Tuan Cinglong, mengapa Anda ada di sini? Keluarga Li pasti tidak akan membuat kesalahan dalam menjalankan tugas. Anda tidak perlu khawatir. Nona Ji, saya datang khusus untuk mengantarkan undangan ini untuk Anda. Ketua kami mengundang Anda untuk menghadiri konferensi proyek. Mohon Anda bisa datang. Jihe itu siapa? Mana mungkin ketua secara pribadi mengundangnya? Pikiran ketua bukan sesuatu yang bisa Anda tebak dengan sembarangan. Saya juga tidak mengenal ketua. Mengapa dia mengundang saya? Nona Ji sangat cerdas dan sangat cakap dalam berbisnis. Yang lebih luar biasa lagi, Nona Ji adalah pengusaha yang jujur, melakukan bisnis dengan berintegritas tinggi. Ketua kami sangat menghargai Nona Ji, jadi beliau secara khusus mengundang Nona Ji untuk menghadiri konferensi proyek. Terima kasih atas pujian ketua. Saya pasti akan datang tepat waktu. Memang tidak salah saya yang membimbingnya dari awal. Jihe, nanti kamu harus menunjukkan yang terbaik. Baik, saya akan melakukannya. Mulai sekarang, untuk konferensi proyek, orang-orang dari keluarga Li tidak perlu bertanggung jawab lagi. Tuan Qinglong. Tuan Muda Li, saya lihat urusan Anda sudah selesai. Anda tidak pergi juga? Kita pergi? Undangan ini jadi milik kami. Jihe, jangan bangga dulu. Kami juga punya undangannya. Hebat juga kalian menemukan celah. Karena Jihe tidak pergi menemani Tuan Muda Li, menurut Tuan Muda Li, undangan ini memang seharusnya menjadi milik kami. Kami mendapatkan undangan ini dengan sah. Saya lupa. Kalian memang tidak punya malu. Apapun yang kalian katakan, ya itulah. Kau. Kali ini masalah pertemuan proyek. Apakah juga Tuan Qinglong yang kau minta tolong? Mana mungkin. Pertemuan kali ini diadakan langsung oleh Kepala Pavilion. Lalu tadi Tuan Qinglong juga bilang, itu. Kepala Pavilion melihat kau mengelola perusahaan dengan baik. Jadi, itulah sebabnya dia mengundangmu. Benarkah? Menandatangani proyek Pavilion Changkyong. Itulah baru kemenangan. Mendengar nada bicara paman kedua, apa kau bisa menyelesaikannya? Pavilion Changkyong adalah proyek terbesar di Xuancheng. Bagaimana mungkin diserahkan kepada gadis sepertimu? Proyek ini hanya saya yang punya peluang untuk menguasainya. Menurutku kau lebih baik berdandan cantik. Siapa tahu bisa menggait pria kaya. Lagi pula, suami tidak berguna ini tidak bisa memberimu apa-apa. Baiklah, karena paman kedua begitu yakin, beranikah kau bertaruh denganku? Kau ingin bertaruh apa? Siapapun yang menandatangani proyek, dia yang akan mewarisi bisnis keluarga Ji. Bagaimana? Resi bisnis keluarga sebesar ini, bagaimana bisa dianggap sepele? Ada apa? Kamu tidak berani? Siapa bilang aku tidak berani? Aku hanya berhati-hati saja. Ini kesempatan bagus, lebih baik setuju saja dulu. Baiklah, kami setuju. Tetapi aku ingin menambahkan satu syarat lagi. Jika ada yang kalah, harus meninggalkan keluarga Ji. Bagaimana? Kamu setuju? Mengapa tidak berani? Aku setuju. Aku hanya takut nanti, paman kedua dan bibi kedua akan berubah pikiran. Bukankah nenek ada di sini? Biarkan nenek menjadi saksi. Ibu, menurutku, bisnis keluarga Ji kita ini, sudah saatnya ditentukan siapa yang akan mewarisinya. Menurutku lebih baik memanfaatkan kesempatan pertemuan proyek kali ini, untuk memutuskan siapa. Baik. Bisa mendapatkan proyek Changling Dian, memang bisa membuktikan kemampuan. Aku setuju. Kata-kata saja tidak cukup. Menurutku, lebih baik menandatangani perjanjian. Baik. Kalau tanda tangan saja. Apa aku takut padamu? Ada bukti tertulis, nanti jangan tidak mau mengaku. Mengapa kamu begitu gegabah? Jika benar, Jihe, mendapatkan proyek itu, kita tidak hanya tidak bisa mewarisi bisnis keluarga Ji, tetapi juga harus meninggalkan keluarga Ji. Konsekuensi ini, apakah sanggup kita tanggung? Suamiku, ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan Jihe, tentu saja harus dimanfaatkan dengan baik. Ketua sudah mengundang Jihe secara pribadi, bagaimana jika Ketua memberikan proyek itu kepadanya? Ketua menguasai seluruh Xuancheng. Dalam melakukan sesuatu beliau sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin dengan mudah memberikan proyek itu kepada gadis muda? Lagi pula, di belakang Jihe, selain si pecundang itu, tidak ada orang lain. Sedangkan kita berbeda. Apa maksudmu? Bukankah Tuan Muda Li selalu tertarik pada Jihe? Biarkan wanita lolos dari genggamannya. Ditambah lagi, Jihe adalah wanita tercantik di Xuancheng.
Dia pasti merasa tidak tenang jika tidak tidur dengannya. Kita hanya perlu mengirimnya ke ranjang Tuan Mudali. Apa kita masih takut Tuan Mudali tidak akan bekerja sama? Benar, Tuan Mudali ini pernah berhubungan dengan Nyonya Xuanwu dari Paviliun Changkyong. Jika Tuan Mudali bersedia membantu, maka kita akan berhasil. Istriku memang cerdas. Kali ini, biarkan si Jalang Jihe ini menghilang selamanya dari keluarga Ji. Anak durhaka, beraninya kamu membuat Nyonya Kinglong marah? Membuat keluarga Li kita kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam konferensi proyek. Saya tahu saya salah. Untungnya, saya punya sedikit koneksi dengan Nyonya Xuanwu. Jika tidak, keluarga Li kita akan hancur di tanganmu. Berarti keluarga Li punya hak lagi untuk ikut konferensi proyek? Diamlah. Barusan, Nyonya Xuanwu mengirim pesan, meminta kita untuk membantu mereka menangani serah terima proyek di konferensi proyek. Kamu pergi dan renungkan baik-baik, jika kamu merusak segalanya lagi, aku akan mengusirmu dari keluarga Li. Pergi. Bukankah kamu sangat hebat? Bukankah kamu sangat sombong? Seorang pelayan rendahan berani membantahku? Siapa kamu? Sial. Sekumpulan sampah? Tuan Mudali. Keluarga Ji kalian selalu melawan saya, sekarang kalian masih berani datang mencari saya? Yang melawan Anda adalah Su Yuan si pengecut itu. Tuan Li, jangan salah sangka dengan kami. Pasti ada maunya sampai datang kemari. Katakan, ada apa kalian mencari saya? Memang benar tidak ada hal yang bisa disembunyikan dari Tuan Li. Kami datang hari ini, ingin meminta bantuan Tuan Li. Saya dibuat menderita seperti ini oleh keluarga Ji kalian? Kalian masih berani datang mencari saya? Tuan Li, apakah Anda tidak ingin mendapatkan Jihe? Jihe? Lanjutkan. Jihe si Jalang itu, dia bersikeras ingin menikah dengan Shu Yuan si pengecut itu. Kami semua merasa Anda tidak pantas diperlakukan seperti itu. Wanita paling cantik di Xuancheng ini, hanya Tuan Li yang pantas untuknya. Kami perlu membantu Tuan Li. Jangan buang-buang waktu. Kalian ingin apa? Asalkan Tuan Li bisa membantu saya mendapatkan kontrak konferensi proyek kali ini, saya akan mengantar Jihe ke ranjang Anda. Sekalian membantu Anda menyingkirkan Shu Yuan si pengecut itu. Bagaimana menurut Tuan Li? Jika kamu tidak bisa melakukannya, saya akan membuatmu menjadi wanita penghibur seumur hidupmu. Tuan Li jangan khawatir. Kali ini saya tidak akan membuat Anda kecewa. Konferensi proyek akan diadakan beberapa hari lagi. Saya akan membelikanmu baju. Kamu tidak mungkin memakai baju pelayan untuk menemaniku, kan? Kamu berencana membawaku ke konferensi proyek? Kamu tidak takut aku akan mempermalukanmu? Kamu mau beli atau tidak? Mau. Tentu saja mau. Kalian berdua mungkin salah tempat. Kayan? Ini Jinai, benar. Tapi saya khawatir kalian berdua tidak mampu membayar di sini. Apa maksudmu? Jinai adalah toko barang mewah termahal di seluruh Xuancheng. Pakaian termurah di sini setidaknya mulai 200 juta rupiah. Ini suamimu kan? Seorang pelayan dengan gaji maksimal 3.000 sebulan. Kurasa bahkan tali pun tidak sanggup kalian beli di sini. Saya sarankan kalian keluar belok kiri. Ada halte bus di sana. Naik 9 pemberhentian akan sampai ke pasar grosir. Pakaian di sana lebih cocok untuk kalian. Kau sangat akrab dengan prosedur naik bus. Sepertinya kau sering pergi ke sana, ya? Apa maksudmu? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya membentakku. Aduh, bukankah ini Presiden Ji? Sejak kapan pelayan Jinai menjadi materialistis begini? Benar-benar menjijikkan. Manajer, sepertinya Anda tidak ingin berbisnis dengan saya. Presiden Ji, Anda adalah anggota toko kami. Mana berani saya mengabaikan Anda? Saya akan segera memecatnya. Manajer, saya salah, jangan usir saya. Cepat pergi dari sini. Jika kau sampai merepotkan toko kami, aku tidak akan mengampunimu. Saya pribadi akan memilihkan pakaian untuk Anda, Presiden Ji. Pilihkan satu untuk suamiku dulu, yang terbaik di toko kalian. Baik. Istriku sangat baik padaku. Aku melakukan ini semua demi acara proyek, jangan salah paham. Tuan Su memang tampak gagah dan berwibawa. Begitu ganti pakaian ini, kau langsung terlihat jauh lebih baik. Ini saja. Tentu saja aku manusia. Kalau aku anjing, kau mau melahirkan apa untukku? Omong kosong apa ini? Aku mau ganti baju dulu. Mahkota ini bagus, pantas untuk istriku. Hei Tuan Shu, ini adalah barang koleksi toko kami yang tidak dijual. Oh, kenapa tidak dijual? Ini bertatahkan 99 permata berlian kuning wanita, nilainya tak terhingga, dan merupakan harta karun toko kami. Meskipun Anda ingin membelinya, mungkin Anda tidak sanggup. Ini dijual atau tidak? Nah, itu tergantung penawaran Anda, jika harganya cocok. Menurutmu ini cukup tidak? 1, 10, 100 ribu, 10 ribu, ratusan juta. Cukup Sebanyak atau ini. tidak? Oh, cukup, sangat cukup. Kartu ini untukmu. Beberapa hari lagi akan ada orang yang mengambil mahkotanya. Dan juga, jangan bilang apa-apa tentang ini kepada istriku. Baik. Bagaimana? Memang benar istriku. Memakai apapun tetap cantik. Bapak Ji, ku dengar kali ini diundang langsung oleh ketua. Saya dengar kali ini diundang langsung oleh ketua. Sepertinya Istana Langit ini hanya cocok untuk Bapak Ji. Bapak Sia, Anda terlalu memuji Jihe. Mana mungkin ketua semudah itu memberikan proyeknya kepada saya? Bapak Ji merendah.
Sekarang seluruh kalangan bangsawan di kota Suan menaruh harapan pada Anda, Bapak Ji. Kedepannya, keluarga Sia kami masih harus mengandalkan bantuan dari Bapak Ji. Tidak berani, tidak berani. Keluarga Ji tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Sia. Sekarang situasinya berbeda. Begitu Bapak Ji mendapatkan proyeknya, saya akan kembali untuk memberi selamat. Kalau begitu, saya terima doa baik dari Bapak Sia. Konferensi proyeknya saja belum dimulai, tidak perlu sekaku ini kan? Apa yang kau tahu? Sekarang seluruh kalangan bangsawan sedang menonton. Ketua memberiku undangan. Itu sama saja mendorongku ke puncak. Jika aku tidak mendapatkan proyek itu, aku mungkin akan menjadi bahan tertawaan di kalangan bangsawan. Tenang saja, proyek itu pasti akan menjadi milikmu. Aku hampir mati gugup. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri itu? Oh, ternyata kau di sini. Memang benar, penampilan bisa mengubah segalanya. Setelah orang tak berguna ini berganti pakaian, dia terlihat lumayan seperti manusia. Jika kau datang untuk mengejek, cepatlah pergi, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Jika bukan karena Tuan Xuanwu yang memintaku mencarimu, aku juga tidak ingin melihatmu. Tuan Xuanwu? Ya, tadi saya bertemu Tuan Xuanwu, dia meminta saya untuk mengajakmu menemuinya. Untuk apa Tuan Xuanwu mencariku? Mana ku tahu. Tuan Xuanwu ini yang bertanggung jawab atas serah terima proyek kali ini, pasti dia ingin membicarakan masalah proyek denganmu. Aduh, seharusnya aku tidak bertaruh denganmu. Ternyata kau ada di sini, wanita jalang. Kenapa kau memukulku? Tuan Xuanwu mengawasi pekerjaan serah terima proyek, dan kepala istana secara pribadi memberikan proyek itu kepada Ji He. Bukankah ini jelas-jelas ingin memberikan proyek itu kepada Ji He? Kau malah menghasutku untuk bertaruh. Itu sama saja dengan ingin mencelakaiku. Keponakan yang baik, sebelumnya, semua itu adalah kesalahanku. Tolonglah, mengingat kita adalah anggota keluarga Ji, ampunilah paman keduamu ini. Paman kedua tidak akan mengambil alih bisnis keluarga Ji lagi. Tapi, jangan usir aku dari keluarga Ji. Kalau tidak, paman kedua pasti akan mati kelaparan. Pasangan suami istri ini, aku tidak tahu rencana apa lagi yang mereka punya. Aku memberitahumu dengan niat baik, kau mau pergi atau tidak, terserah, kau sebaiknya jangan pergi, supaya Tuan Xuanwu tidak benar-benar memberikan proyek itu kepadamu. Kelihatannya perkataannya tidak bohong, kalau begitu aku akan pergi. Bagaimanapun juga ini adalah wilayah Istana Langit, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Baik, kalau begitu aku akan menemanimu. Hei, Tuan Xuanwu, memanggil Ji He, mau apa kau ikut? Bagaimana jika itu membuat Tuan Xuanwu kesal dan tidak memberikan proyek kepada keluarga Ji? Siapa yang akan bertanggung jawab atas hal itu? Tidak apa-apa, aku akan pergi sendiri. Baik, kalau ada apa-apa telepon aku. Sebelumnya, semua salah saya. Anda berjiwa besar. Jangan sampai memperhitungkan hal sepele dengan saya. Mengenai memaafkan atau tidak, itu urusan istri saya. Kenapa Anda mencari saya? Saya hanya ingin Anda bisa mengatakan hal baik tentang saya di depan keponakan saya. Sebagai pria, semua masalah bisa diselesaikan dengan sekali minum. Mari, paman kedua, saya mentraktir Anda minum sebagai permintaan maaf. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Saya ingin mentraktir Anda minum. Minuman terakhir sebelum kematian. 2 pembunuh Xuancheng? Hahaha, memang Anda berpengetahuan luas. 2 pembunuh Xuancheng adalah pembunuh terbaik di Xuancheng. Untuk mereka, saya telah menghabiskan banyak uang. Bukankah Anda jago berkelahi? Kali ini, lihat kemana Anda akan melarikan diri. Jebakan penderitaan diri, memancing harimau keluar dari gunung. Kemana Anda membawa Ji He? Ji He, saya yakin saat ini, dia sedang melayani Tuan Mudali. Khawatirkan saja diri Anda. Bunuh dia. Anda akan mati perlahan. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Begitu saya mendapatkan proyek dan menguasai keluarga Ji. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah menyerahkan Ji He kepada Tuan Mudali. Tuan Mudali akan memperlakukannya dengan baik. Pemimpin klan, hati-hati. Berhenti. Pemimpin klan, Anda terluka? Tidak apa-apa. 2 iblis Xuancheng. Kedua orang ini tidak bisa dibiarkan. Baik. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Pencuri 1000 wajah, mencuri mahkota, yang pemimpin klan siapkan untuk Nyonya. Kami mengejar pencuri 1000 wajah, dan akhirnya kami melihat Anda, pemimpin klan. Pencuri 1000 wajah? Bagaimana kalian melakukan pekerjaan keamanan? Ini adalah kelalaian bawahan. Mohon pemimpin klan menghukum saya. Masalah hukuman akan dibicarakan nanti. Pencuri 1000 wajah menghilang tanpa jejak. Dia sangat ahli dalam penyamaran. Beberapa tahun lalu dia mengganggu ketenangan Xuancheng. Beberapa tahun ini dia tidak terdengar kabarnya. Saya kira saya tidak akan menemukannya. Karena kali ini dia berani muncul, maka manfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya. Baik. Di mana sebenarnya Tuan Xuanwu menunggu saya? Kenapa kamu terburu-buru? Ini tidak akan lama lagi kan? Tuan Xuanwu ada di dalam sana. Masuklah. Nona Ji sudah lama tidak bertemu. Kamu berani menipuku.
Kamu, masuklah. Aha, jangan mendekat, jangan mendekat. Aku sudah susah payah mendapatkanmu. Bagaimana bisa aku tidak mendekat? Kau bajingan, benar-benar biadab. Lepaskan aku. Berteriaklah lagi pula, tidak ada yang akan mendengarmu di sini. Justru semakin kau berteriak, semakin aku bersemangat. Aku akan membunuhmu. Kalau begitu, setelah semuanya selesai, apakah kau masih punya tenaga untuk itu? Kau jalang, beraninya menggigitku? Apa yang ingin kau lakukan? Kau harus mati hari ini. Ini adalah paman kedua Jihe. Jihe, pergi karena ada urusan mendesak. Sebelum pergi, dia berpesan kepadaku, serahkan saja kontrak ini kepadanya. Tuan ruangan berpesan, kontrak ini hanya diserahkan kepada Nona Ji. Tapi kau dan Jihe adalah keluarga? Jadi aku akan menyerahkannya kepadamu saja. Terima kasih, Tuan Xuan Wu. Tuan Besar, cepat selamatkan Tuan Muda. Tuan Muda hampir dipukuli sampai mati. Saya akan membunuhmu hari ini. Saya tidak akan berani lagi. Tolong maafkan saya. Saya sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu terus-menerus menantang batasan saya. Mati saja kau. Berhenti. Sampah rendahan ini, berani-beraninya menyerang anak saya, akan saya bunuh kamu. Hari ini kalian berdua, tidak ada yang akan keluar hidup-hidup. Ah, Tuan Xuan Wu. Sampah ini, berani-beraninya menyerang kami, ajarilah dia pelajaran yang baik. Hormat kepada ketua. Dia adalah ketua? Xuan Wu, bagaimana caramu bekerja? Berani-beraninya membawa dua orang ini ke acara proyek saya. Maafkan hamba. Ketua, hamba lalai, hamba tidak tahu mereka berdua menyinggung ketua. Ketua, berbelas kasihan. Ketua, mohon ampuni nyawa kami, saya sungguh tidak tahu diri. Ketua, tolong berikan keringanan, ampuni nyawa kami. Kalian berdua tidak termaafkan, seret mereka keluar dan jadikan makanan ikan. Baik. Mohon ampuni nyawa kami. Su Yuan, benar, ini aku. aku ingat aku ditipu masuk oleh bibi kedua, dan sedang diganggu oleh Tuan Mudali. Kenapa kamu ada di sini? Tenang saja, Tuan Mudali tidak akan mengganggumu lagi nanti. Kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih. Terima kasih. Aku suamimu. Kalau bukan aku yang melindungimu, siapa lagi yang akan melindungimu? Sial, kontrakku. Oh, apa kau sudah melayani Tuan Mudali dengan baik? Dasar kau wanita jalang. Berani-beraninya kau masih menggunakan cara-cara kotor untuk mencelakaiku. Kau berani memukulku? Tuan Mudali sudah diberi makan ikan, kalian seharusnya bersyukur. Kalau bukan karena kalian punya hubungan darah dengan istriku, kalian sekarang juga seharusnya menemaninya. Aku beritahu kalian, sekarang kalian bersikap semena-mena juga tidak ada gunanya. Proyek Istana Cakrawala sudah ada di tanganku. Kamu beneran dapat kontraknya? Aku sudah bilang padamu, Chang Kyongdian tidak akan menyerahkan proyek ini kepada gadis kecil sepertimu. Sekarang proyeknya ada di tanganku. Sesuai taruhan kita, keluarga Ji adalah milikku, Ji Chong. Hahaha. Kalah ya kalah. Cepat bawa pecundang ini keluar dari keluarga Ji. Aku melihat ekspresimu ini, sungguh indah. Aku sangat menyukainya. Aku berbaik hati memberimu waktu 2 hari. Pulanglah dan bereskan barang-barangmu. Oh, suamiku, kita akhirnya menunggu hari ini. Aku sangat senang. Menurutmu, setelah kita pulang nanti, haruskah kita melakukan siaran langsung untuk Nona Ji ini? Biarkan seluruh penduduk Xuancheng melihat kemalangan Nona Ji. Hahaha. Ide bagus, hahaha. Xuan Wu, kemari. Ketua, Proyek ini, kamu yang memberikannya pada mereka? saya tidak memberikan proyek itu pada mereka. Apa? Tuan Xuan Wu, dokumen ini Anda serahkan langsung kepada saya. Sekarang Anda tidak mau mungkirkan? Ini memang kontrak proyek Chang Kyongdian, tapi saya tidak menandatanganinya. Tidak menandatangani? Ketua pribadi memerintahkan, kontrak hanya bisa ditandatangani dengan Nona Ji. Saya hanya meminta kalian menyerahkan kontraknya kepada Nona Ji saja. Sialan. Xuan Wu, kamu pergi cetak ulang satu salinan kontrak. Nona Ji ada di sini sekarang, dia bisa langsung tanda tangan. Baik. Kalian berdua, siap-siap bereskan barang. Dan pergi. Habis. Kamu sudah melihatnya ratusan kali, masih saja melihatnya. Sungguh seperti mimpi,
Tidak menyangka, aku benar-benar berhasil mendapatkan proyek Changkyong Dian. Aduh, sakit. Lihatlah, ini bukan mimpi. Tapi ada satu hal yang tidak aku pahami. Mengapa ketua memberikan proyek ini padaku? Aku dengannya sama sekali tidak punya hubungan. Mungkin ketua menyukaimu. Omong kosong. Itu belum tentu. Bukankah kamu wanita tercantik nomor 1 di Xuancheng? Aku sudah menikah. Apa jangan-jangan ketua suka merebut milik orang? Maksudmu, seumur hidup bersamaku? Siapa yang mau bersamamu seumur hidup? Jika kamu tidak menunjukkan yang terbaik, aku akan langsung menceraikanmu. Kalau begitu, kamu ingin penampilan seperti apa? Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak mau bicara denganmu. Maksudku, kamu lapar atau tidak, aku akan memasakkan makanan untukmu. Ketua, Sudah tertangkap? kami sudah menggeledah seluruh aula, tetap saja tidak menemukan pencuri 1000 wajah. Pencuri 1000 wajah. Mana mungkin semudah itu ditangkap? Terus awasi. Baik. Semua karena kamu membuat masalah jadi seperti ini. Katakan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa menyalahkanku? Bukankah kamu juga setuju? Kalau bukan karena kamu tidak becus, mana mungkin aku mengambil jalan berbahaya? Kamu dasar wanita rendahan masih berani membantah. Ini, benda apa ini? Serahkan barangnya padaku. 1000 wajah yang hebat ini. Cepat serahkan mahkota itu padaku. Kalau tidak, kamu akan bersimbah darah. Jangan bergerak sembarangan, kalau tidak, aku akan memecahkannya. Kamu berani mengancamku? Cepat serahkan mahkota itu padaku. Kalau tidak, aku akan memotong lehernya. Cepat berikan mahkota itu padanya. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh saja. Lagi pula kita sudah di ujung jalan, cepat atau lambat sama saja. Kamu, dasar wanita gila. Kalau mau mati, matilah sendiri. Diam. Pencuri 1000 wajah, mahkota ini pasti sangat penting bagimu, bukan? Kalau tidak, kamu tidak akan mengambil risiko untuk mendapatkannya. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Entah kamu bekerja sama denganku, dan aku akan memberimu mahkota ini, atau kita akan memecahkannya, dan kamu bunuh saja aku. Dasar wanita gila, tapi aku menyukainya. Jadi, kamu mau bekerja sama, atau tidak? Katakan, bagaimana kamu ingin bekerja sama? Bantu aku menyingkirkan 2 orang, Jihe dan Suyuan. Aku, pencuri 1000 wajah, adalah seorang pencuri, bukan pembunuh. Kamu menyuruhku membunuh orang, itu melanggar aturanku. Tidak membunuh, juga tidak apa-apa. Bantu aku mencegah Jihe, mengelola perusahaan keluarga Ji. Ini pasti bisa kamu lakukan, kan? Bisa. Aku ingin cepat. Aku pencuri 1000 wajah, jika melakukan sesuatu tidak pernah menundanya sampai besok. Itu yang terbaik. Setelah semuanya beres, aku akan menyerahkan mahkota ini. Dengan kedua tanganku. Berdua belum selesai berkemas ya? Apa perlu aku beri kalian waktu lebih banyak lagi? Urusan keluarga Ji, bukan urusanmu. Nenek, dia suamiku. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya dengannya? Saat ini, keluarga Ji belum mengakuinya. Saat ini, itu hanya keinginanmu sendiri. Baiklah, bahkan jika aku bukan anggota keluarga Ji, tapi di kontrak ini, tertulis dengan sangat jelas. Siapapun yang kalah, akan meninggalkan keluarga Ji. Bagaimana bisa, setelah semalaman, bahkan tulisan pun tidak bisa dikenali lagi? Keponakan ipar, kita bagaimanapun adalah satu keluarga. Tidak perlu memojokkan kami sampai seperti ini, kan? Ibu, taruhan itu memang hanya karena emosi sesaat. Mana bisa dianggap serius? Jika yang kalah waktu itu adalah Jihe, kami juga tidak mungkin sungguh-sungguh mengusirnya dari rumah ini. Perkataanmu itu tidak benar. Dulu jika Jihe kalah, kalian seharusnya tidak akan membiarkannya tinggal 1 detik pun di rumah ini. Keponakan ipar, bagaimana bisa kamu menggunakan bahasa yang begitu kejam untuk menduga kami? Bukankah ini yang kalian katakan saat rapat proyek? Apa perlu aku putar rekamannya untuk ditunjukkan kepada semua orang? Ibu, kita semua satu keluarga. Kenapa harus terus mendesak? Mengenai masalah ini, biarlah Xiao He yang memutuskan. Lagi pula, itu adalah taruhan di antara mereka berdua. Apa kamu benar-benar berniat membiarkan mereka pergi begitu saja? Bagaimanapun juga, kita semua adalah satu keluarga. Makan di meja yang sama, sudah belasan tahun. Saya tidak mungkin membiarkan paman mati kelaparan di jalan, kan? Bagus sekali. Bagus sekali. Memang benar, kita kan keluarga. Tetapi, perusahaan ini harus saya yang ambil alih. Ini sudah disepakati dari awal. Lagi pula, perusahaan ini memang seharusnya kamu yang mewarisi. Paman tidak bisa berkata apa-apa. Gawat, rahasia inti perusahaan telah dicuri. Apa katamu? Ma, Bagaimana kondisi nenek saya? Nyonya Besar Ji mengalami serangan jantung mendadak karena kemarahan dan usianya sudah lanjut. Dalam waktu singkat, khawatir tidak akan sadarkan diri. Aduh, Ibu, tanpa Anda yang memimpin, bagaimana nasib keluarga Ji? Xiao He, kamu adalah direktur utama perusahaan. Rahasia inti ini tampaknya hilang saat berada di tanganmu. Saya selalu menjaga rahasia inti ini. Saya juga tidak tahu mengapa tiba-tiba dicuri. Rahasia inti dicuri pada saat seperti ini, benar-benar waktu yang tepat untuk hilang, ya.
Bagaimanapun, masalah ini adalah masalah yang kalian timbulkan. Kalian harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Perusahaan, karena rahasia inti dicuri dan Nyonya tua pingsan, perusahaan sudah kacau balau, harus ada seseorang yang maju untuk memimpin, kalau tidak, perusahaan akan hancur. Saya akan segera kembali. Tunggu sebentar. Rahasia inti hilang saat berada di tanganmu. Para pemegang saham itu sudah mulai meragukan kemampuanmu. Menurut saya, kamu tidak perlu kembali ke perusahaan lagi. Apakah kalian ingin melucuti kekuasaan saya? Ini adalah masalah yang kamu timbulkan. Kamu harus bertanggung jawab. Menurut saya, lebih baik kamu tetap di rumah dan bertobat. Urusan perusahaan, kamu tidak punya hak untuk ikut campur lagi. Jihe adalah direktur utama perusahaan. Sekalipun kalian ingin mencabut jabatannya, kalian harus mengadakan rapat pemegang saham. Atas dasar apa kalian memutuskan sendiri? Kamu mau mengadakan rapat pemegang saham ya? Kami siap. Saya yakin para pemegang saham pasti akan membuat pilihan yang tepat. Kamu tidak apa-apa. Ini adalah keselamatan perusahaan. Jika sampai hilang, perusahaan pasti akan kacau balau. Terlebih lagi, rahasia inti ini hilang di tanganku. Para pemegang saham pasti sudah kehilangan kepercayaan padaku sekarang. Aku sulit untuk tetap bertahan di perusahaan ini. Tetapi paman keduaku memiliki kualifikasi yang biasa-biasa saja. Dia pasti tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kerja keras kakek, apakah akan hancur begitu saja? Jihe, kamu tenanglah sedikit. Masalah harus diselesaikan satu persatu. Tapi aku sama sekali tidak bisa menyelesaikannya satu persatu. Kamu pergi siapkan rapat pemegang saham dulu. Biarkan para pemegang saham membiarkanmu tetap di perusahaan. Aku akan menyelidiki pencurian rahasia inti ini. Apa kamu yakin? Kamu tenang saja. Aku sudah punya orang yang dicurigai. Aku pasti akan membawakan rahasia inti itu kembali padamu. Terima kasih. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Rahasia inti ini disimpan di sini. Ya. Rahasia inti sepenting ini. Apakah ruangan di perusahaan mereka ini tidak ada CCTV-nya? Sudah dipasang semua, tetapi sudah dirusak. Lalu bagaimana dengan pintu masuk dan keluar perusahaan mereka? Yang itu tidak dirusak, tapi kami sudah memeriksa, tidak menemukan orang yang mencurigakan. Ruangan ini di lantai 10, kecuali jika pencuri rahasia itu bisa terbang. Jika tidak, dia pasti akan masuk dari pintu akses. Berikan rekamannya padaku. Siapa orang ini? Dia memakai pakaian petugas kebersihan. Seharusnya dia petugas kebersihan perusahaan. Jalan orang biasa tidak seperti ini. Kamu lagi. Pencuri 1000 wajah. Yang mulia, Pencuri 1000 wajah muncul lagi. Yang mulia menemukan jejak pencuri 1000 wajah. Dia sendiri yang melompat di depanku. Pencuri 1000 wajah, mencuri rahasia inti perusahaan keluarga Ji. Perusahaan keluarga Ji sekarang berantakan. Kalau begitu, apakah Nyonya akan terlibat? Jadi, sebelum masalahnya menjadi serius, kita harus menangkap pencuri 1000 wajah. Bagaimana rencana Yang Mulia? Pencuri 1000 wajah tidak akan mencuri rahasia keluarga Ji. Tanpa alasan, pasti ada yang memerintahkannya dari belakang. Sementara rahasia inti, keluarga Ji bocor, ini hanya akan menguntungkan pasangan Ji Chong. Aku curiga pasangan Ji Chong pasti bersekongkol dengan pencuri 1000 wajah. Awasi pasangan Ji Chong secara pribadi, begitu mereka menunjukkan gerakan aneh. Laporkan padaku segera. Baik. Pencuri 1000 wajah, kau berkali-kali melanggar batas kesabaranku. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak kusangka pencuri 1000 wajah itu punya sedikit kemampuan. Dia menyelesaikan pekerjaannya begitu cepat. SST, kenapa berteriak begitu keras? Sekarang kita sudah setengah berhasil. Besok aku akan mencari para pemegang saham yang sudah kusogok. Membuat mereka memaksa Ji-he untuk mundur. Dengan begitu keluarga Ji akan menjadi milik kita. Tidak bisa. Masih ada satu hambatan. Wanita tua itu tidak boleh sadar. Apa maksudmu? Wanita tua itu serakah kekuasaan. Kalau tidak, dia tidak akan terus tidak melepaskan kekuasaan. Jika dia sadar, dia pasti akan terus-menerus mencari masalah dengan kita. Singkirkan saja sekalian. Lalu bagaimana dengan pencuri 1000 wajah? Tenang. Aku sudah menaruh mahkota di salah satu ruangan Bar Knights Templar. Nanti dia akan mengambilnya sendiri. Kupikir sudah buntu. Tidak kusangka ada titik terang. Jangan khawatir, masalahnya pasti akan teratasi. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Kamu pergi menyelidiki rahasia inti itu. Hati-hati ya. Pergi. Sialan, wanita ini berani menipuku. Apa ini yang kamu cari? Pencuri 1000 wajah, akhirnya aku melihat wajah aslimu. Siapa kamu? Cepat kembalikan mahkota itu kepadaku. Akulah pemilik mahkota ini, mana mungkin aku memberikannya kepadamu? Jangan sok hebat di sana. Kamu pikir kamu adalah kepala aula Cakrawala? Kamu itu cuma pecundang kecil. Aku tidak punya waktu untuk membahas masalah identitas denganmu sekarang. Rahasia inti keluarga Ji. Apakah kamu yang mencurinya? Memangnya kenapa kalau iya? Apa kamu juga ingin berbisnis denganku? Aku tidak pernah berbisnis dengan orang hidup. Kalau begitu, mati saja kau.
Katakan, di mana rahasianya? Kamu ini benar-benar bodoh. Kamu pikir saya sebodoh itu hanya memilih sembarang tempat untuk bertransaksi menyerahkan mahkota? Sepertinya kamu sudah membuat persiapan sebelumnya. Untuk berjaga-jaga. Tidak menyangka hari ini digunakan untukmu. Hanya dengan beberapa orang kalian. Kalian ingin menaklukkan saya? Mimpi saja. Jangan terburu-buru. Di luar masih ada puluhan orang. Saya bisa menemani kamu bermain perlahan-lahan. Kamu tertawa kenapa? Saya tanya kamu tertawa apa? Tentu saja menertawakan kebodohanmu. Yang mulia, orang-orang di luar sudah dibereskan. Kamu adalah yang mulia dari Istana Cakrawala? Saya beri kamu satu kesempatan untuk hidup. Di mana rahasianya? Yang mulia, ampuni saya. Ini semua salah saya yang tidak tahu siapa dan telah menyinggung Anda. Rahasia itu ada pada saya. Matilah kamu. Xuan Wu, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bawa dia untuk mengobati lukanya. Yang mulia, saya tidak akan pergi. Saya, seorang yang mulia, tidakkah bisa mengatasi pencuri kecil ini? Kamu ingin melakukan apa? Paduka, ini adalah surat pengakuan dari pencuri 1000 wajah, serta rahasia inti keluarga Ji yang kami temukan. Harus merasakan sedikit penderitaan dulu, baru mau bicara. Untuk apa? Ke perusahaan. Baik. Nona Ji ini sombong sekali, sampai membuat kami menunggu begitu lama. Maaf sekali, tadi sempat mengurus beberapa urusan kecil perusahaan, membuat kalian menunggu lama. Nona Ji ini baru saja membuat masalah sebesar itu. Bagaimana masih bisa memimpin urusan? Apa tidak takut perusahaan akan bermasalah lagi? Nona Ji sekarang masih menjabat sebagai presiden direktur perusahaan. Bagaimana bisa tidak boleh mengurus urusan perusahaan? Tuan Lu, mengapa Anda harus terus mendesak seperti ini? Tuan Duan, apa maksud Anda? Saya hanya berkata jujur. Sudah, jangan bertengkar. Rapat kali ini adalah untuk memutuskan apakah Nona Ji berhak untuk terus menjabat sebagai presiden direktur. Mari kita dengarkan apa kata Nona Ji. Rahasia perusahaan hilang di tangan saya. Itu memang kelalaian saya. Tetapi saya telah mengelola perusahaan selama bertahun-tahun, sangat memahami operasional perusahaan. Terlebih lagi, sekarang nenek sedang koma, perusahaan pasti membutuhkan orang berpengalaman untuk memimpin. Tidak ada yang lebih cocok daripada saya. Jadi, saya mohon kepada para pemegang saham, berikan saya satu kesempatan lagi. Pernyataanmu itu tidak benar. Keluarga Ji bukan hanya kamu sendiri. Apakah perusahaan keluarga Ji tidak bisa beroperasi tanpamu? Betul. Bukankah ada wakil direktur Ji? Wakil direktur Ji ini adalah pamanmu. Waktu dia mengelola perusahaan tidak lebih lama darimu. Menurutku, biarkan wakil direktur Ji saja yang mengelola perusahaan. Meskipun paman sudah terlibat dalam bisnis perusahaan lebih lama dariku, dia tidak pernah menangani inti perusahaan. Jika secara sembarangan membiarkan paman mengambil alih, ditakutkan operasional perusahaan akan bermasalah. Direktur Ji, memang benar kamu telah menangani inti bisnis perusahaan selama beberapa tahun ini, tapi pada akhirnya bagaimana hasilnya? Rahasia inti perusahaan semuanya hilang. Selama Direktur Ji menjabat, dia telah menandatangani kontrak besar dengan kelompok Dingsheng. Dia juga berhasil mendapatkan proyek Istana Langit. Kenapa menurutmu hanya tersisa kesalahan saja? Direktur Ji memang telah mendapatkan banyak proyek besar untuk perusahaan, tapi rahasia inti perusahaan ini menyangkut keselamatan seluruh perusahaan. Mana yang lebih penting? Apakah Tuan Duan tidak jelas? Menurutku Direktur Ji masih terlalu muda. Membiarkannya turun dari posisi direktur utama, bisa jadi itu bukan hal yang buruk baginya. Menurutku kita tidak perlu berdebat lagi. Mari langsung lakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan. Karena kalian semua sudah memutuskan, maka kita jangan membuang-buang waktu lagi. Mari kita angkat tangan sekarang. Angkat tangan bagi yang setuju, Direktur Ji turun jabatan. Tuan Duan. Ji He, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Aku abstain. Baik, Direktur Ji. Silakan tanda tangani kontrak pengunduran diri. Aku peringatkan kamu, jangan terlalu sombong. Kontrak ini, kalau ada yang tanda tangan, itu kamu. Maksudnya apa? Rahasia inti perusahaan. Sudah berhasil aku dapatkan kembali. Kalian bisa memeriksanya. Ternyata benar. Bagaimana mungkin? Aku tidak hanya mendapatkan kembali rahasia intinya, aku juga menemukan orang yang mencuri rahasia inti dan membawanya masuk. Tuan Ji, Kamu kenal dia? Aku... Jangan menuduhku. Aku belum mengatakan apa-apa. Kenapa kamu begitu terburu-buru mengatakan aku akan menuduhmu? Ini adalah pengakuan dari pencurinya. Dia sudah menuliskan semua kejadiannya di sana. Dalangnya adalah kamu. Paman kedua, kamu benar-benar ingin mencuri rahasia inti perusahaan? Kamu sudah gila? Ternyata memang wakil Presiden Ji yang memerintahkannya. Paman kedua, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak melakukannya, pasti kamu yang menjebakku. Sudah kuduga kamu akan menyangkal. Tidak apa-apa, saksinya ada di sini. Kamu yang bicara. Benar, memang seperti ini. Kenapa? Kenapa kamu mengaku? Mengaku pun apa bedanya? Lagi pula mereka semua akan tewas. Maksudmu apa? Siapa yang menangkap muridku? Atau aku akan mencekiknya sampai mati? Tuan Lu tidak bersalah.
Jangan biarkan dia melukai Tuan Lu. Aku bisa melepaskannya, tetapi orang di depanmu ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jangan sakiti dia. Asalkan kau melepaskan muridku, aku tentu tidak akan menyakitinya. Baik. Kalian bertiga cepat pergi. Dasar tidak berguna, sampai aku yang harus datang menyelamatkanmu. Tidak, bukan salahku. Dia adalah ketua istana Cakrawala. Kau adalah ketua istana? Kau membodohiku? Dia adalah ketua istana Cakrawala? Guru, aku sungguh tidak membohongimu. Aku melihat sendiri. Dia bersama Tuan Xuanwu. Apakah kau benar-benar ketua istana Cakrawala? Memangnya kenapa kalau iya? Memangnya kenapa kalau bukan? Jika kau benar-benar ketua istana Cakrawala, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Bunuh ketua Changqiong Dian? Itu akan membuatmu diburu oleh seluruh Xuancheng. Gadis kecil ini sepertinya sangat peduli padamu. Kalau begitu, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Lihatlah keadaanku ini. Bagaimana mungkin aku ketua Changqiong Dian? Kamu salah orang kan? Guru, dia adalah ketuanya. Dia ingin kabur, menggunakan kata-kata ini untuk menipumu. Memang kamu tidak terlihat seperti itu, tapi aku lebih baik membunuh 1000 orang yang salah daripada melepaskan 1 orang pun. Jika kamu memang bukan ketuanya, maka kamu terima saja nasib burukmu. Tunggu sebentar, sebenarnya dendam apa yang kamu miliki dengan ketua itu? Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Dulu aku hanya seorang pekerja biasa. Majikanku menyiksaku dan tidak memberiku makan. Akhirnya karena terlalu lapar, aku membunuh majikanku. Tapi ketua itu demi melindungi kepentingan bangsawan, mengeksekusiku tanpa pandang bulu. Untungnya nyawaku kuat, aku berhasil lolos dari musibah itu. Menurutmu, haruskah aku membalas dendam ini? Benarkah begitu? Cepat jelaskan. Hanya 1-2 kalimat, mana bisa menjelaskan semuanya? Jika aku menjelaskan, dia akan mengira aku menipunya. Terima saja kematianmu. Hentikan. Ingin kamu lakukan? Dermawan, tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Jika bukan karena hari itu, diselamatkan oleh Dermawan, mungkin aku sudah lama. Sebenarnya yang menyelamatkanmu, bukan aku, tapi ketua. Ketua yang menyelamatkanku? Dulu ketua, kedudukannya belum stabil, kekuatan bangsawan sangat kuat, agar tidak berkonflik dengan para bangsawan, ketua memerintahkanku untuk menghukum mati kamu, lalu diam-diam menyelamatkanmu kembali. Pendekar pedang pantas mati 1000 kali, telah salah paham terhadap ketua selama bertahun-tahun. Mohon ketua menghukumku. Yang penting kesalahpahaman sudah teratasi, tidak perlu disimpan dalam hati. Bangunlah. Berlututlah. Aku yang tidak mengajarinya dengan benar, sampai menghasilkan orang seperti ini. Mohon ketua menghukumku. Selama kamu mengungkapkan bagaimana rahasia keluarga Ji dicuri, aku akan meringankan hukuman. Aku bilang dia, dan juga dia, mereka berdua yang menyuruhku. Wanita ini baru saja di rumah sakit, masih ingin meracuni Nyonya Besar Ji, aku menangkapnya basah. Ketua, ampuni kami. Ji He sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kalian tetap tidak mau bertobat. Qinglong, bawa mereka ke pabrik tambang. Biarkan mereka mengangkat batu seumur hidup. Aduh, ketua. Cuyuan, apa kamu benar-benar ketua? Menurutmu aku terlihat seperti itu? Bagaimanapun juga, tidak mirip. Sangat kecewa. Apa yang perlu dikecewakan? Aku ini CEO Ji. Nanti aku akan menghidupimu. Kamu jadi saja pengawal pribadiku. Siap laksana.